Ku tarik dulu anunya. Ku tarik dulu dompetnya. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Cakap di Indonesia. Nggak capek Ki, Deng. Istirahat Ki. Tidak. Jadi mau capek kah? Tidaklah. Tidak ada capeknya kalau orang berdakwah toh, Deng. Wah, jago Nami tahu wah. Suka nak dengar. Mau ke pulang besok kah? Kita kapang. Kayaknya. Iya. Oh iya tahu jago nak. Nggak tahu nak. Masa Tapi aku tahu Kia. Sebentar. Oh, Pulmi tahu. Martinus. Nah, saya ingin make aren deh. Dia tahu janjikan nih. Siapa itu sedeng? Jerawah. Apa dia berkatanya? Noise. Arena deh. Deh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Alif toh, Deng. wabarakatuh. Berapa kali aku Bagaimana bilang kabar, naik ko Tak? di atas, naik ko di atas. Bantu orang. Apa nak bikin tahu? Tak belum pian Iya, dibikin. besok mau jangan naik. Banyak ini bantu-bantu Semua tuh. Bantu Lukman itu pasang lampu ke apa kentu main naung. Sambaran tuh. Belum ada kegiatan ini. Suruh Nanti minta ya. bantu-bantu. Pungut-pungut sampah ke apa ke. Sorry Alif. Dan apa sama aku? Orang sudah bilang sorry ngapa ya? Benda. Kalau mau Oh mengecori, Joko baper. datang Itu mau lagi. macor. Bantu-bantu itu tukang macor cepat supaya cepat jadi kolang ah. Lange-lange ya. Ya, siap, siap. Nah lange-lange Siap. aneh Besok Alif. saya ke sana. Langsung meluncur besok. Harus memang kok kalau tidak muncul Hujan kobal. kita uang. Hujan Biar hujan badai itu nak tembus di Gurunda. jangan kamu. Daripada dia berpantun, dia bilang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, nampak bos itu nak lambat, malah ji. Nampak nak anu je. Garilolo je. Apa ke ini Mau semua ke dari pantun tadi kan, suruh Bunda? naik Saya kasih ke pantun. Teh aja, Saya teh kasih ke aja. pantun Bunda. Taku apa pantunmu teh aja. Nah Pantun ini, apa senginjo? sing ini ali pep tinggal kanai. Jaman Tidak dah ada tahu. oten, tidak ada je oten di sini we. Insya Allah kalau jadi ya hari mu'alab itu Ya. nanti ada yang mau mu'alab 2 orang. Syahadat. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Kau kabulkan permintaan pada saya minta itu kasihan toh. Ya Allah semoga ada kodo nanti yang mau jadi mualaf waktu dibolai. Wih betul-betul belum bisa terkabul nih. Ya Allah. Padahal itu saya mimpi saya ingat saya bayang-bayangkan tuh, ya Allah semoga nanti hari mualaf ada betul orang nanti yang jadi mualaf gitu yang pada saat itu pada hari itu gitu. Ternyata dikabulkan ya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ini moderator ya, tidak ada tuh moderatorku saya Belana baru sudah kuan ini akun baru hidup. Iya, mudah-mudahan jadi gitu ya. Amin amin Besok saya amin minta amin. KTP-nya, tapi tidak ada KTP, saya minta kakaknya. Kuna nakana sumpaeng bari bahasa tena kakak terpaksa sertifikat tanah gue minta. Mana dia tahu tena apa namanya? Tena identitas. Kuna nakana tena sertifikat bala. KTP Apa na Pak namanya? RT na ku minta. Dari mana KTP kah? na Pak RT. Orang mana dia Deng? Orang nggak tahu dari planet mana gitu. Pokoknya orang Makassar dia tahu. Oh Makassar. Ada keluarganya. Yang kayaknya yang kemarin nelpon pada saat saya live. Mudah-mudahan Bisa kita jadi Toraja. syahadatkan. Ya, orang Toraja kayaknya. Kalau bukan Toraja Manado. Iya itu Jadi di Palu. 2 orang, yang satunya usia 17 tahun. Belum ada KTP-nya Yang- tahu kalau baru 17 baru mengurus Deng.
Yang satunya sudah berkeluarga Mi. Tapi Kakaknya saya minta gitu. kakaknya. Iya. Iya. Begitu yang barangkali. Semoga jadi ya Allah. Amin. Kalau tidak ada yang syahadat, terpaksa Pak Bom kita panggil. Semoga lancar semua urusannya. Masya Allah. Sahabat Kefi. Iya, amin. Banyak sekali minta dananya divisi umum terkumpul. Masa? Alhamdulillah. Iya, ada mi berapa itu Nabi bilang tadi? Ada mi 800.000 tahu. Gemerak. Malah malak jasa ya Nah, sawalak mi. 800.000 nak. Mana undangannya? Ada mi 100 orang, belum lagi mualafnya. Cici. Nah, balas kita wah. Ada jika dari saya nanti, bukan dari saya. Kita sudah maka itu sama adindaku. Berarti aku makalah berapa mi dana mi? Tidak lalu ada minta aman nih. Berapa? 800.000. Alhamdulillah. Benar-benar terjadi itu kau. Bang Handi suruh pergi Makan kalau kuaci. di kebunnya orang cabut jagung. Kasih bawa kuaci deh. Nanti umumkan Ki teman-teman yang mau hadir untuk bawa sejadah di Iya bang. sudah. sejadah, bantal, selimut, Iya. kasur. Mana ini sekretarisku saya nah tidak datang seng. Syukron jazakallah khair yang memberikan gift untuk Bang Suma. Terima kasih. Manakah ini si Rudi sekretaris kah? Januari itu undangan banyak sekali loh. Jaga kesehatan deng. Bandung, Batam, Surabaya, Yang penting sehat-sehat kita. Medan. Ya di Makassar ini ada dari Unismu tanggal berapa Januari? Lagi balas. Yang Kampus ambil Unismu. baru bertabrakan yang waktu tadi. Itu juga. Siapa Tergantung. manajemen tak siapa? Paling Tapi- satu hiji toh. Tergantung tidur. honor. Kalau honornya besar, Tukang tidur. nggak pernah tahu tidur itu nah. Oh ndami. Nggak pernah tidur. Pagi pindah tidur. Nada. Sama aja sampai malam sampai sore. Itulah. 22, 24, Tanggal berapa Mika besok itu? Mati Mija. 19. 19. Ada lalu orang menikah di rumah nanti hari Minggu daripada mau naik itu. Ih, apa dibilang? Ambil ke Itu ada rumah tamu kodong. tertawa mau berdiskusi tahu Nah ya pengjilotin bangsa manjo. Oh, kawan jauh. Penginjeloten. Ya, yang satu selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Nggak melihat Kak J saya baca Kak Alif. Angling Dharma. Angling Dharma. Halo. Halo. Angling Dharma. Bunda Nora mau naik. Mana itu Bunda Naora? Bukan Bunda Nora. Bunda Naora. Api Sulsel itu. Mana media? Tidak mengajukan permintaan nah. Bunda Naora. Kemana maki Bunda? Oh, tamu kita Bang Ahing. Ahing, bukan Angling Dharma ini. Tong ini deh. Salah ya? Mentang-mentang saya tidak melihat. Kasihan ya Allah. Repek kacamata aku kamase. Maklum orang tua. Gantian kacamata helm. Kacamata kuda. Sandak kamu deh. Ais, mantap. Halo Ahing siapa namanya itu Bang? Bang Sam, bacakan Kak Bang Sam. Ahing Beliung. Ahing? Madu Ahing nih Bang Beliung, Suma. Ahing. Jatuh mi Bang Suma. Jarmi sebentar naik lagi. Ahing. Ahing Beliung. Di Komar Bang Arif. Apa sih Bang Semar di Komar Bang Arif? Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketombak, enggak ketombak. Jaringan di sana tuh susah. Di tempat Bang Suma tuh jaringannya susah sekali. Ini Aing naik buat apa ini dia? Gak tahu, Ahing mau parkung atau mau parkung? Okut semeki. Apakah mau parkung? Tidak Sulawesi. Okut semeki, apakah mau parkung? Pela mi pun tena goi gea apa nyo? Tena Gio. Ah, Tena Gio. Kupela mo kupalende pun natin ko Gio. Maaf. Gio. Ayo yang mau berdiskusi dengan Bang Suma. Bila mau ko type mo ko siapa takut. Nah, ko pale. Gio. Tena nero Gio. Batalap pa aja. Oh, tena kana pela mi cocok ikaman jo yang setuju nakip na kaman jo. Pela mi. Patintingin Pakai ako. bahasa Ibrani dah ya. Jangan pakai bahasa Ibrani. Kasihan yang lain. Ya mumpung kita di negara kita sendiri kan ya. Iya. Oh iya. Kan tak mau tak toh. Siapa itu sana Bang Kudeta Sam? nih. Bang Sam, bacakan Kak dulu. Lain-lain ada Selamat bahasa pagi. Makassar. Nusem itu puna katan neto Jawa. Nasa milan lagi ya. Cece. Daripada saya kasih bahasa Toraja kok. Nakanan jo kapan to Jawa tina kulen opo. Bah. Bukan aja, ote nangis senobo kah? Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita masih bercanda-canda ini teman-teman sebelum ada tamu dari Kristen ya, sahabat-sahabat. Kalau saudara Kristen sudah naik untuk berdiskusi, baru kita agak serius sedikit. Silakan. Apa judulnya ini kita bahas? Kita iya. Kita. Persiapan 25 Desember, Deng. Oh iya, Deng. Kalau acara 25 Desember itu saya rasa aman gitu, tidak ada masalah kan ya. Yang bermasalah itu Kak Lukman ji. Kenapa kok dong? Baru 800.000 uangnya. Aceh nak dong. Ayo teman-teman yang mau berimbang untuk para mualaf kita. Motongi bikin acara tahu tapi PD na lagi. Kita bagaimana deh aman 800.000 jualnya. soalnya. Berapa midana yang ada di ada uang menu pegang 800.000. Gelek-gelek kuja. Gak satu kali gitu kalau orang minum kopi. Mana mati ya saya ke sana. Tidak kunjung deh. Ya. Baca dah Pedas Penting ada sekali pegangan. kodong. Tapi semangat Apa, pagar? sekali tau Bilang Wadin. Kak Lukman, sesa dikit. Semangat sekali kodong. Semangat dah poin. Mas yang Oten nih. Bisa hidup Tidak semalam. tahu kak saya mana Oten. Yang minta permintaan tolong ya. Typing di bawah saya Oteng. Jangan poteng. Oteng. Siapa itu Bang Sam? Bacakan aduh alif sampingmu. Bang Omar. Huh? Omar Fak. Aku kasih jadi moderator Omar kina. Fak. Penginjil banyak temanna Oteng. Jangan. Kenapa ya? Jangan jadikan saya moderator, jangan. Nanti saya kick Oh, Bang jahat. Suma. Kasihan tuh. Balas sih. Nah balas sih. Pur-pur singkul kan tuh pernah nakinu pela. Banyaknya lagi minta permintaan. Tin aku sen kemai men ya Oteng kemai mi. Di panai ko salang ka pakana-kana aja ko. Oke, saya izin dulu sejenak. Iya. Saya diundang ke Pandi, ada yang mau syahadat, habis itu balik lagi. Oh sini. iya. Oke Iya, siap. benar. Siap. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ada tuh yang- engkau? Apa apa tuh engkau, tuh? babi? Erko ngapa kau, babi? Ada apa Zuma? Kenapa mau kabur kerja? Loh, udahlah.
Kalau semua Ada yang mau kabur gitu, sahadat, cepek, gimana sih lu? Ada deh. Nggak seneng banget lihat temennya sahadat gitu. Mana sih lu ah? Santai aja. Santai. Kau kapan Cepe? Ya, aku turun dulu lah ya. Oke, assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. ya alhamdulillah mudah-mudahan syahadat ya. Yang baru di rumahnya Bang Pandi berjalan lancar. Amin. Pas Samirun join. Enak nih kita sama muslim bercanda, guru Iya kita dong. juga bercanda, enak. Coba bercanda Benar, sama pendeta kalian, pasti ditabok itu, dibilang bidat. Perkawinan anak domba. Udah lah, Ya Allah, saya ketawa. Masalahnya Panas tuh, mukanya yang kulihat tuh astaga betul-betul anak domba. Bukan anak domba itu deh. ya lucunya itu kakinya tiga. Betul kita tuh sama Raska di mana kita emang edit itu. Panas lah, panas Ketawa ya kan waktu saya itu. kuliah satu rata kuliah gitu. Iya. Panas tuh. Lu baca termisi apa termisi. Aduh. Darmiji. Horas Medan Langkat. Iya, Horas. Alhamdulillah muslim semua cerdas, ada sobat dari sebelah bisa ditepuis. Apalagi aku senang sekali kalau Oten bawa hadis. Si Ki Ahmad dah kapok tuh ketemu terakhir sama aku kemarin. PDF. Iya, Bisa-bisanya mereka bikin sendiri ya. nah itu kan macam siapa ya, aku udah ketemu pelakunya itu siapa yang membuat hadis Maryam. Nah, beliau itu salah satu ini juga dulu Romo ya kan, yang bikin hadis Maryam itu beliau sendiri, dan alhamdulillah beliau mualaf Romo loh. Insya Allah. Romo Katolik kan? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Tiswanto. Masya Allah. Terima kasih Bang Sos, Akhi. Terima kasih Akhina. Masya Allah. Iya dari Api Lampung. Terima kasih ya udah bergabung. Salam dari Garut. Kumaha Garut. Deh. Cara dekat tuh. Pintar kak. Siapa ini Bang Oman ini? Dari tadi tidak bersuara we. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Dan kadek kenapa kita tidak jawab teleponku? Nyaman dengar suara ta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang kemah makanan kapang. Dari mana kirim ke dia? Masya Allah baru bangun. 50 kali ku telepon. Dilihat gitu. Teleponku berapa kali? Baru bangun. Bagaimana ini mau kabar telepon? Nah sebentar mau naik di sini kurun deh. Ganti kan nggak sini? Ih sama aja bohong. Suruh ganti kamar mau bicara sama dia. Jadi kan saya moderator biar Besok, saya Pi. ini awasi viewer itu kan. Ada mau kubicarakan sama Dinda Lukman terkait dengan itu apa namanya saya panduk. Atau ukuran berapa itu kemarin nak kasih kali ukuran 5x5, 4x5, 3x5. Penghuni neraka yang tadi mana? Lari. Nah, tidak ada kita nak lihat jadi kabur ki bilang kak di sini mau kok. Nah ikuti gitu lagi alah. sebentar. Matup piro? Belum pi lagi Belum bisa 40 menit. Oh, Pulang ke dulu ke Patikan ambil KTP-nya. Masya Allah. Belana tuh. Kayak kan nangis Iya. lah CP. CPK itu tadi.
Bukan anak asuh. Perhatian sedih. Anak asuh, anak didik. Tidak dilihat FVT-nya itu penginjil Oten, Deng. Nanti ku kirimkan Ki. Pernikahan anak domba. Kepanasan. Semua kepanasan tuh. Menghujan, Tidak tahu. termiji. Masya Allah. Iya deh. Pernikahan anak domba gare. Kasih naik Miki Oten dulu. Bah, ini ku cari-cari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Hen. Coba ini hen. Karut di Indonesia. Sehat selalu Bunda. Istirahat Meki we, Deng. Sehat, Masya Allah. Istirahat Ki juga. Istirahat aja. Kina saya kalau dialog begini mata aku tidur sebelah. Tidak masalah. Siapa ini? Hen. Halo Hen. Ki gigit naik. 1, 2. Dalam hitungan 5 kali Anda tidak bersuara, saya kick. B, jahatnya. Hen. Handy plus. Turunkan Miki. Pelak mi. Puna tena kio. Alim yang cokang. Innalillah. Dapat lebih besar ke badan. Dia yang gonjok kan. Ayolah sini. Mana tadi itulah cepok. Lah boy. Allahu Akbar, cakar uduknya Indonesia di. Tidur Meki we. Nah kalau cakar uduk Ki we. Sebentar pikat. Biar juga baring tidak bisa tonjaki tidur. Kadinya juga ini anak asuh banyak. Anak didik maksudnya, jangan salah paham, dia anak didik. Anak diasuh. Ya, anak asuh. Anak asuh saya banyak. Jadi tidak Apa tema bagus ini malam? kita Ji. Saya tinggal mencatat. Apa bagus? Anak asuh. Anak asuh. Kepala. Ya. Manado ada cabang, ada tapi belum diresmikan. Api sulut. Ya. Menyala korekku. Enggak pernah anak anjing, jangan kita tahu. Sembarangan. Anak asuh, anak asuhan. Anak asuh, ya. Anak asuhan. Anak asuh. Paman Sam Bendo Yang mana sini Oten we? Mohon yang Islam, saudara Muslim, kalau tidak ada hal yang penting untuk tidak mengajukan kenaikan almasi dulu ke Komal, naik ke Komal. Halo, Paman Sam. Nambah nama tak Bang Sam? Paman Sam. Paman Sam. Saya hitung sampai 5 tidak bersuara. Maaf saya kick. 1. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bang Juma, memang saya Muslim. Sama Muslim. Saya sebenarnya paham untuk tidak naik Bang. Cuma saya lihat beberapa komal, ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar yang ingin saya tanyakan, dan tentunya ini bermanfaat bagi umat Muslim lainnya. Tetapi kami selalu tidak ada kesempatan Bang Zuma. Selalu nggak ada kesempatan. Kami Muslim mengajukan selalu keberatan. Seperti tadi siang ada Bang Juma, saya malah dikatakan orang Kristen. Gini Bang Juma. Semenjak saya SD, pertanyaan saya Bang, semenjak saya SD, terus SMP, SMA, bahkan sampai sekarang Bang, bahwa disebutkan Injil tersebut miliknya umat Kristiani.
Malah kalau kita naik pesawat ada sebuah kertas dan di sana ada kumpulan doa Muslim, ya doa Kristen yang dia kitabnya Injil. Yang ingin saya tanyakan, mohon abang perjelas agar tidak tersesat umat Muslim. Ini sangat mendasari loh, Bang. Apa Injil itu, yang mana dikatakan Injil? Jangan mengaku-ngaku orang Kristen punya kitab Injil. Yang mana kitab Injil? Di mana sekarang kitab Injil itu, dan kepada siapa sesungguhnya kitab Injil itu diturunkan? Ini paling mendasar ini. Ini penyesatan yang saya pikir sangat sistematis dan masif bagi kami kalangan umat Muslim yang pemahaman ini sangat rendah. Terima kasih, Bang. Terima kasih saya Muslim diberi kesempatan untuk naik. Baik, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan yang tadi barusan dari teman kita, itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46 kemudian, ya. Di situ dikatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fi hudaw wa nur. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah mengutus Nabi Isa, anak laki-lakinya Siti Maryam. Orang Kristen itu selalu mengatakan apa? Jangan kamu sama-samakan Yesus dengan Isa. Jangan kamu samakan Maria dengan Maryam. Dengan demikian, jangan kamu samakan Injil dengan Bible. Ketika mereka menolak disamakan Isa dengan Maryam, maka mereka harus kemudian mempertanggungjawabkan konsekuensi daripada ketidakinginannya tersebut. Permasalahannya sekarang adalah mereka tidak mau Isa Yesus disamakan. Kita juga nggak mau. Kita hanya mendudukkan koridor yang ada, bahwa menurut Al-Quran, Isa putra Maryam itu membenarkan kitab Taurat. Lalu kemudian Allah mewahyukan Injil kepadanya. Al-Ma'idah ayat 46. Itu kata Al-Quran, wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Jadi jelas Injil itu diberikan kepada Nabi yang bernama Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam. Jadi kalau orang Kristen tidak mengakui Siti Maryam, tidak mengakui bundanya Nabi Isa, dan juga tidak mengakui Nabi Isa itu sendiri, maka tidak boleh juga mereka menggunakan kata Injil, nggak boleh. Karena di dalam original teks kitab mereka tidak ada kata Injil itu, nggak ada. Yang ada Evangelion, kabar gembira. Itu nggak ada kemudian Injil di situ. Nanti di Indonesia, baru Kristen Indonesia menerjemahkan Evangelion ini dengan kata Injil, mengambil dari Al-Quranul Karim. Jadi sekali orang Kristen tidak mau menyamakan Isa dengan Yesus, maka sekali itu juga jangan pernah menggunakan istilah Injil. Karena Injil itu adalah sebuah ketetapan yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya yang bernama Isa putra Maryam. Yesus yang mereka imani ya mengajarkan Bible, bukan mengajarkan Injil, gitu. Meskipun di dalam kitab mereka misalnya Markus 1 ya, kita lihat di dalam Markus 1 bagaimana kemudian Yesus itu diberitakan sampai ke Galilea mengajarkan kemudian Injil. Yesus datang memberitakan Injil di Galilea. Nah, ini artinya bahwa ketika mereka mengatakan Injil itu diajarkan oleh Yesus, berarti Yesus adalah Nabi Isa. Nah, jadi kesimpulannya adalah Injil adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada nabinya yang lahir tanpa ayah yang bernama Isa bin Maryam. Demikian, Bang. Sedikit lagi, Bang. Sedikit. Iya. Apakah Injil sekarang ini menjadi jawaban bagi kami, apalagi kami yang bergerak di bidang pendidikan?
Apakah di Injil sekarang ini masih ada ditemukan atau memang sudah tidak ada lagi seiring dengan wafatnya Nabi Isa alaihissalam? Satu. Yang kedua, apa yang menjadi dasar alasan bagi umat Kristen di Indonesia untuk mengakui bahwa Injil merupakan kitab mereka? Dari penjelasan Abang tadi bahwa Injil tidak diturunkan kepada umat Kristen tetapi kepada Nabi Isa, otomatis Injil tersebut miliknya diturunkan kepada pengikut Isa, yaitu umat Yahudi. Begitu Bang. Terima kasih. Ini. Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Injil, kita nggak temukan lagi hari ini. Mana ada Injil lagi hari ini? Nggak ada. Karena Nabi Isa aja ditolak. Apalagi kitabnya, ajarannya, ketetapan Tuhan yang datang kepada dirinya. Nggak ada lagi. Jadi kalau dikatakan ada Injil hari ini, mana Injil itu? Nah, ditunjukkanlah kepada kitab Markus, itu bukan. Matius, Petrus, Yohanes, itu bukan. Karena kitab-kitab itu ditulis jauh setelah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan jauh dari oknum yang mereka sebut Yesus. Bahkan Yesus sendiri tidak mengenal kitab-kitab yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Yesus tak pernah mengenal apa itu Petrus, apa itu Lukas, apa itu kisah para rasul, apa itu kitab Wahyu, apa itu Yakobus, apa itu Matius, apa itu Markus. Yesus tak kenal. Yesus tak kenal kitab-kitab ini. Yesus hanya mengajarkan Injil kerajaan Allah yang ada di dalam Markus 1 nomor 14. Itu aja yang dikenal oleh Yesus. Nah, Nabi Isa apalagi? Nabi Isa nggak pernah mengajarkan kitab-kitab itu. Kitab yang ada di Kristen itu nggak bisa dikatakan Injil. Kalau dalam perspektif Islam, kalau mereka ingin menyebut kitab mereka dengan Injil, ya kita tertawakan aja. Karena sebenarnya itu tidak ada kata itu. Di dalam original teksnya itu nggak ada. Ini noise dari mana ya? Saya kapang. Enggak ya? Iya. Enggak ya? Double. Coba. Dari mana, Dik? Itu hilang. Alhamdulillah. Seperti itu, Bang. Jadi Injil tak ada lagi. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79. Itu patokannya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu patokan kita sebagai umat Islam. Baik, terima kasih banyak Bang Zuma, jawabannya sangat memberi kepada kami. Semoga Bang Zuma dan teman-teman lain senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Bang. Saya Amin, amin, amin. Makasih Bang. Makasih Bang, makasih. Tapi ada tadi kata-katanya itu yang menyesak di jantungku, kurasa, Deng. Apa penjelasannya? Nabi Isa mati. Nggak pernah Wafat. kulihat. Tadi tuh. Wafat di Coba. tatinroy. Nabi Isa tatinroy. Apa? Islam ini atau nyamar-nyamar? Nabi Isa Tadi belum tidak tahu. belum mengalami kematian. Nah, itu dia. Nabi Isa saat ini masih wafat. Wafat dengan maut, kullu nafsin zaikatul maut, itu berbeda. Ini anak suta, Deng. Kalau wafat itu bisa artinya istirahat, tidur. CP. Apa tuh CP? Halo. Ya, gimana Suma? Halo, selamat malam. Ya, malam. Gimana? Kata-kata alainya udah digugat semua? Apa belum? Harusnya pencuri itu sadar diri sih kalau pencuri harus sadar diri. Aduh, ini udah tahun 2000 berapa? Iya, harus sadar diri dong. Ini udah tahun 2000 berapa? Yang namanya Ini udah tahun pencuri, 2000 berapa? yang namanya pencuri. Aduh, masih pakai kalender kalau Masehi. sudah sadar, Masih kalau pakai sudah kalender sadar, Masehi. kalau sudah sadar Astaga. itu punya orang ya dikembalikan toh. Masih Kan pakai gitu. kalender Masehi. Masih pakai kalender Masehi. Jangan dulu munafik lah. Iya kan? Kenapa? Kenapa emang? Coba. Kenapa? Emang dari Alkitab? Emang dari Tahu nggak? Kristen itu kalender Masehi? Kenapa nggak pakai kalender Hijriah? Coba saya tanya. Kenapa nggak pakai kalender Kenapa Hijriah? kalau misalnya ini di saya tanya kalender dulu, saya Hijriah tanya ini dulu, masih 1440 berapa? Apakah kalender Masehi Di sini itu dari 2020? Bible? Apakah dari Bible? Dari Bible enggak? Oke, kalender Masehi itu dari Paus Gregorian ke-13.
Sekarang saya tanya dari Bible enggak? Dari Bible tidak? Dari Bible Iya, tidak? memang bukan dari Bible. bukan dari Bible. Tidak tertulis tidak terlek. Tetapi siapa yang bikin? Tetapi siapa? Bukan dari Bible berarti. Bukan dari Bible. Tetapi siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Harus Akuin dulu berasal dong. dari agamamu. Akuin dulu Ada dong. nggak dari Bible? Akuin Ada dulu nggak dari dong. Bible Paus kalender itu? Gregorius Ada nggak? ke-13 bilang gitu dulu. Ya, dong. ada nggak dari Bible? Dari Bible ada nggak? Udah lah, nggak usah munafik sih. Kalau masih pakai kalender Masehi, jangan lucu. Ketika umat Islam itu dengar, ketika umat Islam itu melakukan prosesi keagamaan, nggak usah panik, biasa, prosesi biasa aja. keagamaan, mereka memutuskan kemudian dengan menggunakan kalender Hijriyah. Wih, ya udah. Makanya, terus gimana kalender Hijriah dengar, sekarang dipakai? makanya, Ya, masih 1400-an. makanya umat Islam itu bulan puasanya tidak tetap di dalam bulan Masehi, udah, geser selalu HP-mu. Hijriyah, gitu dong. Geser. Kristen sudah ada Kenapa agamamu? Oh, Kenapa iya agamamu menggunakan istilah-istilah Islam? Kenapa? Loh, istilah Islam memang Kristen di Arab sudah ada sejak abad 4, bahkan inskripsi Saya Al-Sabat tidak tanya itu Kristen abad yang di 5, Arab. Saya tidak tanya Kristen di Arab. Yang saya tanya Kristen di Indonesia. Udah. Yang saya tanya Kristen di Indonesia. Orang di Kristen Kristen Arab Indonesia. menggunakan Ya, oke, istilah Arab oke. karena memang di Arab. Kan Oke, Bahlul. saya jelasin. Yang saya tanya Kristen di Indonesia kenapa Oke. menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Memang Kenapa? penerjemahan kata Allah di Indonesia itu punya bahasa serapan dari bahasa Arab. Ya, Dan itu bertanya samamu, benar. kenapa ada di dalam kitabmu kata Allah itu? Loh, memang Kristen sudah ada lebih dulu daripada Dia- Pada saya Kristen Arab sebelum Islam menggunakan kata Allah. Tunjukkan. Oke. Ada mau Mana? inskripsi yang mana? Inskripsi yang mana? Ada dua. Terserah apa aja, terserah. Oke, Terserah. Haran Al-Haja. Silakan. Silakan, Al-Haja. silakan. Silakan. Ini udah bisa open cam akun gue yang ini. Ya, silakan. Besarin beliau teman-teman. Besarin, kita lihat bukti kebohongannya gitu. Silakan, kau buka. Buktikan sekarang ada Kristen. Nah, gue pakai sebelum akun. Al-Quran diwahyukan itu menggunakan kata Allah. Silakan. Ini. Gue silakan. typing di bawah, nanti dibuka ya, biar nggak malu. Soalnya kalau gue Alamak. buka, nanti mukanya semua bisa kelucu. Alamak. Soalnya inskripsi Al-Hajan itu abad 5 Alamak. Ini. Mana. Coba. Lihat di bawah ya, inskripsi Haran Al-Laja. Tuh, Apa itu? loh, itu penemuan itu punya uskup ortodoks yang bernama Abdullah. Kata Abdullah itu sudah digunakan. Itu berarti Abi Allah. Coba lu tunjukkan. Aduh. Siapa Ibnu Jubair yang Parah. menuliskan Nabi Isa, sedangkan Ibnu Jubair itu lahir di abad berapa? Coba silakan. Tidak, buktikan dulu. Buktikan. Jangan kemana? Buktikan ke kita Coba di sini. tunjukin. Ibnu Jangan kau Jubair pakai jurus itu hidup di abad Paulus. berapa? Dia Jangan menuliskan kau tentang pakai Nabi Isa jurus di abad 1. Paulusmu di sini. Jangan kau pakai jurus Kabur. Paulusmu di sini. Kabur. Saya cuma Coba. butuh bukti. Coba. Kau tunjukkan di Coba, mana lu ada Kristen tunjukin. menggunakan Jadi- kata Allah. Jadi si Kores bilang Di mana? begitu. Coba. Ibnu Jubair Silakan. menuliskan tentang Nabi Isa. Silakan. Nabi Isa abad 1. Ibnu Jubair abad berapa? Silakan kamu Ibnu tunjukkan Jubair abad bukti. berapa kalau saya bisa? Namanya Silakan Pluvius tunjukkan Valerius. bukti. Dan itu Silakan orang- tunjukkan bukti. Silakan. Saya masih Aduh. menghargai Anda loh. Ini- Silakan tunjukkan ini bukti. Silakan. ini gurunda kalian ini 2000 Silakan. orang. Silakan. Tidak memalukan itu. Astaga, ini katanya memalukan itu. si paling maling katanya. Aduh, Sekarang saya tanya samamu. maling ini. Kitabmu diterjemahkan ke dalam Astaga. bahasa Arab itu tahun berapa? Abad keberapa? Jangan bahasa Arab. Abad keberapa? Ya, ke Kitabmu bahasa- diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ke bahasa Abad Arab. keberapa? Ya, abad keberapa? Oke, lu mau minta, nanti saya kasih inskripsinya juga. Oh, kodeks. Mau
Memalukan. Udah. Halo, tunjukkan. Lu tuh nggak Di mana jelas. kitabmu Nah, pertama sudah sekali nggak jelas. diterjemahkan ke dalam bahasa Coba lu Arab? tunjukin siapa Itu itu abad Ibnu Jubair. keberapa? Ayo, Coba ayo. Ibnu Jubair hidup di abad berapa? Isa Al-Masih hidup di abad berapa? Silakan. Silakan gurunda. Mana kitabmu mana coba kitabmu Kenapa? Mana? Tunggu jangan. Mana jangan dulu kitabmu kabur, bahasa jangan Arab kabur. itu mana Jangan dulu mana kabur, ini gurunda mana paling saya spesial masih ini. di situ Loh, saya masih di situ kata Allah di Nggak dalam usah kitabmu kemana-mana. bahasa Coba Arab itu tunjukin abad siapa keberapa Ibnu coba Jubair. Ibnu Jubair hidup di abad berapa? Di mana saya tanya samamu, mana kitabmu? Mana kitabmu? Coba tunjukin Mana Ibnu kitabmu Jubair. dalam Itu bahasa hidup di abad Arab berapa? sebelum Islam Ya, ada sedangkan di mana Isa Al-Masih itu? kalian bilang dia di abad Di 1. mana? Silakan Di mana? tunjukin. Masa Di beda mana 6 kitabmu? Di mana kitabmu Astaga, berbahasa Arab? dari mana Di mana Ibnu Jubair kitabmu tahu? berbahasa Arab? Di mana Ibnu kitabmu Jubair berbahasa tahu Isa Al-Masih Arab? itu diangkat oleh Allah. Jadi kalau Coba. tidak ada kitabmu berbahasa Arab, Coba berarti kamu ditunjukin. hanya bohong. Tunjukin. Kamu mengatakan bahwa orang Kristen Arab Aduh, menggunakan sangat kata tidak Allah. jelas. Itu mana buktinya? Ibnu Jubair ini enggak tahu Bibelmu dari itu diterjemahkan asal-usul ke dari dalam mana. bahasa Arab itu nanti di abad Al-Quran ke-9. diterjemahkan dibukukan tahun di coba dalam jujur, coba di jujur. dalam tradisi Kalau jujur Kristen Islam pun Arab mereka memiliki Astaga, kitab Zuma. itu bahasa Udah lah ya. Arab nanti Kamu- di kamu abad tuh nggak bisa nunjukin ke-9. Ibnu Jubair itu hidup di Abad berapa, coba. ke-9 baru ada Bible bahasa Arab. Gitu deh. Jadi kalau mau nipu jangan di sini. Nipunya di gereja aja. Karena di situ dipraktekkan Filipi 1:18 di situ. Kabur sendiri nah. Bukan saya kasih turun nih. Nggak ada juga Kalau di sini moderator. nggak bisa. Anda tipu-tipu di sini nggak bisa. Agama Anda nggak laku di sini. Karena agama Anda itu landasannya ya Filipi 1:18. Gitu. Mau teriak sampai manapun, kitabmu diterjemahkan di abad ke-9. Anehnya pada saat penerjemahan dari bahasa Belanda kemudian ke bahasa Indonesia, itu bukan kitab bahasa Arab yang dijadikan rujukan, tapi bahasa yang ada di Indonesia ini. Dapatlah kata Allah. Gitu. Kabur Kideng karena dia tidak bisa membuka data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, CP itu. Yang itu aja dikoreng. Lanjut, Bang Juna. Iya bang. Ini lagi oten yang tidak menghujat kah? Malas hujat saya sebenarnya itu CP. Tapi Tidak karena menghujat, ada cuma oten. tidak ada ilmu. Ilmunya nggak ada soalnya. Dia selalu mau memojokkan pribadi. Iya Oten, silakan baik. saja kalau pribadi silakan. Yang penting jangan agama saya. Kalau pribadi saya silakan aja tidak masalah. Yang pasti kitabnya mengambil kata Allah dari Al-Quran itu aja. Kesimpulannya itu di situ. Karena di dalam original teks kitab mereka itu tidak ada kata Allah. Kalau mereka mengatakan ada di kitab kami yang digunakan oleh Kristen Arab, ya itu diterjemahkan abad ke-9. Ngambilnya dari Quran juga kata Allah itu. Gimana kabar Kang Yan? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Waduh, kalau udah pelukan sama Bang Juma kan sehat, Bang Juma. Iya, amin. Masya Allah. Datanglah ke acara nanti 25 Desember. Insya Allah tanggal 27-nya ada acara saya juga Ada acara di Bandung. di Bandung, Bang, sama keluarga. Biasa. Acara keluarga. Iya. Enak kalau nggak hadir gitu loh. Tapi insya Allah lah ya, kita lihat diusahain. Kalau mudah-mudahan Amin. bisa gitu. Amin. Gitu. Ini Bang, CP itu yang itu aja dibawanya teman-teman. Kalau Iya, kita mau bahas. buka-bukaan data, iya Mau bahas buka-bukaan apa data. lagi dia? Iya, Abdullah bin Jubair ini lahir pada 624 Masehi, gimana? Coba. 624 Masehi.
Kalau dia mengatakan itu ya, Abdullah bin Jubair. Nah ini suka ngada-ngada gitu loh. Akhir 624 Masehi. Coba. Iya bang. Berarti zaman Nabi Muhammad SAW, betul Bang Juma? Iya. Nah, sudah transisin sama Jubair dari mana itu? Itulah teman-teman, dia bilang serapan. Banyak serapan dalam bahasa Indonesia, termasuk musyawarah gitu kan. Musyawarah itu kan salah satunya ya. Terus abadi itu dari bahasa Arab semua tuh. Tapi maknanya sama gitu kan Bang? Iya bang Yan. Nah ini yang salahnya Allah, maknanya lain gitu loh. Bukan proper name, malah generic name. Itu yang Iya, masalahnya kalau orang Arab menggunakan kata Allah, ya itu juga keliru karena Tuhan mereka kan Theos. betul. Iya kan? Mana ada Allah di original teks kitab mereka, kan nggak ada. Ya Iya, siapapun yang kemudian mengatakan bahwasanya nama Tuhan mereka itu adalah Allah digunakan oleh Kristen Arab, ya berarti itu sudah menyimpang dari ajaran mereka sendiri karena Tuhan mereka itu adalah Theos. Betul. Theos diartikan ke bahasa Indonesia dewa itu. Waalaikumsalam. Salam kenal buat Bang Juma. Iya bang. Ya, semoga sehat selalu Bang ya. Amin. Amin. Makasih. Ya begitu ya Bang ya. Assalamualaikum. Mau turun lagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Oten namanya Pedro. Ayo lah Oten, typing. Saya nggak tahu kamu Oten atau siapa gitu kan. Naik tuh. Typing lah. Izin Bang Yan, emang yang siapa si CP bawakan Zubair ini maksudnya poinnya apa yang diambil di situ akhir? Nggak ada poin. Nggak ada. Macau-cau. Oh, bawakan. Makanya saya tidak peduli. Tidak mau peduli apapun yang dibilang. Saya cuma minta data. Kapan kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Mengklaim sana sini. Nah itu betul. Sedangkan Kristen di Arab itu, ini nih ya, dulu masih ingat ya Bang Juma, waktu ada namanya si bukan Christian Prince, siapa namanya? Si Hussein Al-Iraqi. Masih ingat ya Bang Juma? Yang dapat dengan Ustadz Solihin Benyamin Ahmad. Nah di situ dia menyatakan bahwa Allah gak di nama gitu loh, proper name. Boleh ditanya, bukan generic name, inilah yang salah. Dalam bahasa Arabnya Isa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Yesus. Coba bukalah translatein. Isa translatein ke Indonesia Yesus. Nama aku ganti gitu loh. Coba teman-teman di bawah coba translate saja, tulis Isa, translatein ke bahasa Indonesia. Ayo. Arabnya Isa, translatein ke bahasa Indonesia, itu akan keluar Yesus. Itu ya teman-teman di bawah. Saya kurang pintar tapi minimal saya tahu gitu, nggak dibohongin sama oten-oten. Lanjut Bang Juma. Ya makasih Bang. Naikkan aja teman yang bawa kalau ada yang mau naik. Sholat anomai tapi itu lihat PP-nya. Noise PP. Sholat anomai. Assalamualaikum Deng. Yo, karena memang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. jangan lihat sholatannya itu. Itu sholat artinya teman. Tahu lah. saudara. Muslim ini. Ogi Plebone.
Bone, guys. Boleh pele. Boleh bone pale. Iya, iya. 2 tahun kita ngikutin nih baru bisa naik. Bawa ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya penggemar Bang Suma nih. Iya bang, Terima makasih kasih Pak banyak. Ledeng ya. Iya, sehat-sehat Kideng. Sehat Ki. Turun. Teki monro bone. Oh iya, aku TK di Bogor rumah Kokoy. Oh iya. Mantap itu Bogor nih pale. Iya, iya. Iya sehat-sehat Ki. Iya, Deng. Ya panoma pale. Iya. Oke, pano. Iya, tabe pale pano kita. Iya, Bunda. Ayolah, teng. Anu si ibu itawa otengnya apa may ulang tahun. May ulang tahun. Baru bukan hari itu ya. Gigi otengnya, hai capui. Ayo ngobrol lah Kang ya, ngobrol. Kasih temanya di sana. Apa ya? Apa kita yang saya ini pusing mau angkat tema. Ulang tahun Tuhan, strep manusia. Susah. Tanda tanya. Kenapa ini stikerku tidak mau muncul? Enggak mau ya? Tunggu ya, ada nih. Apa deng? Ulang tahun Tuhan, strep manusia. Ulta Tuhan, strep manusia, tanda tanya. Nanti Ini yang aku ulang bawain satu buku bang ya. Bukunya, ntar saya buka dulu HP satu lagi ya bang. Tanggal 25 ini hari apa saja itu lanjut bang. Kebaca Iya, kah iya. itu? Cocok itu, tidak meriak kak we. Iya, cocok nih. Ayo yang mau ulang tahun. Tiup lilin. Awe ke sini. Ultah. Ayo micoten. Naik micoten. Ayo teman-teman, ada nggak dalilnya bahwa yang ulang tahun ini adalah manusia, bukan Tuhan? Assalamualaikum Bang Andi, apa kabar? Salam kenal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kenal Bang. Iya. Saya dari Selamat berkenalan. Saya dari salah satu kampung Kan, saya terpencil. tahu Anda dari Burundi. Tapi sekarang kan saya di Indonesia salah satu kampung terpencil. Nama kampungnya Mesir. adalah Lapariaja. Lapari aja. Siap-siap gitu Bang Handi. Apa itu? Pergi petik daun singkong, siap-siap ki. Gak gampang itu. Insya Allah tanggal 24 sampai di sana. Alhamdulillah, amin. Siap ki peralatan tadi mau ki cabu-cabu anu ini ubi. Pokoknya kemarin saya sudah pesan ikan itu yang segar-segar tapi jantannya semua. Kalau ada perempuannya saya nggak mau makan. Nabila Dinda Lukman banyak sekali yang berinfak ini. Alhamdulillah, Ketawa. alhamdulillah kalau begitu. Berapa deh isinya infaknya Dinda Lukman? 800.000 dengan PD-nya lagi. Jadi betul ki makan kuaci ini. Wah, campur pisang. Oke teman-teman, mana nih OT nih? Kita mau nanya ini, apa dasarnya Anda mengatakan yang ulang tahun itu Tuhan gitu loh? Padahal dalilnya yang ulang tahun ini adalah manusia. Ada dalilnya. Lukas 2 nomor 11 kan jelas itu. LAI yang salah terjemah. Di sana kan LAI-nya menulis pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal sebenarnya kalau menerjemahnya benar ya mencoba ya. Iya, Hari ini telah lahir bagimu ya Mesias yang diurapi Tuhan.
Gitu Manusia yang mestinya. diurapi. Manusia yang diurapi, artinya manusia yang disayangi Tuhan. Lahirkan. Iya. Jadi manusia yang dilahirkan itu sangat disayangi oleh Tuhan sehingga diberi kepercayaan menjadi utusan Tuhan di muka bumi, kan begitu ya? Betul. Ya. Jadi yang lahir ini manusia. Manusia, tapi diberi karunia oleh Tuhannya. Bukan Tuhan yang lahir. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya dikombain dengan ajaran-ajaran pagan Romawi. Karena memang di sana itu dewa menjelma inkarnasi menjadi manusia. Nah, itu. Karena memang di sana 25 Desember itu sudah diperingati sebelum Yesus lahir. Betul. Gitu. Moderator gitu nah Bang Andi. Iya. Mau ya lihat ke oteng. Ayolah teman-teman Kristen, mari kita sadarkan diri kita semua. Kita nggak mau kita itu ingin Anda itu bebas dari doktrin yang menyusahkan diri Anda seumur hidup. Tetap jadi Kristen saja. Yang penting diskusi jujur, tidak balelo muter-muter gitu. Ayolah naiklah. Jangan teriak-teriak di sana. Mana Juma, mana Juma. Nah, di sini Anda boleh berdua. Soalnya mereka memang ini mana Banjuma, mana Banjuma. Kenapa? Kalau Banjuma masuk ke komal mereka, penonton banyak, dapat cuan. Itu kata Bom-Bom. Diakui ya Bang Andi ya? Diakui. Kalau ada Banjuma, sebenarnya saya nggak bisa lawan Banjuma diskusi, cuman Banjuma itu senang banget ke saya. Berterbangan hiu kemana-mana, kata dia gitu. Saya kan dapat 30% kalau gitu. Bom. Kasih. Begitu juga begitu juga Banjuma yang pakai foto-foto Banjuma itu banyak Muslim yang tertipu loh. Kok bisanya mereka begitu ya? Tidak ada rasa malunya gitu ya, demi isi perut. Bisa begitu ya mereka ya. Demi isi perut apapun yang dilakukan. Balas si bersih mi guruku Mana? Saya moderator, bukan saya moderator. Pak Baji-Baji. Ngapa ya sudah mi Sotang Tuhan ya Bang Handi moderator Sot. Mana? Bang Zuma. Tiro Allah keluar dari hidung. Roh Ya. Moderator kita. Hati-hati roh Allah keluar dari hidung. Itu mi juga. Nah bersih makini roh Tuhan mi kayak ini yang keluar. Ini baru. Enggak baru bedeng. Dari tadi mina. Panaiki. Ini Ronald. Tunggu ya. Nah, itu Ronald tahu. Coba disambit dulu, sambil saya pilih-pilih lagi. Halo Tahu, Bang Kak? Ronald. Halo Bang Ronald. Iya. Iya. Ngapa? Terjun bebas tuh. Aku sekali sama Banjuma. Saya pilih-pilih dulu di bawah ya. Muslim kurang-kurang lu minta naik. Sebenarnya saya pusing. Iya banyak sekali nah 9 di Komal. Saya itu turun bela. Ini coba ini nih. Apa ini? 30 kali 30. Mana ini? Mana tuh? Nah ini dia nih. Itu kan ya. 30 kali 30. 30 kali 30 berapa? Oh malasa. 30. Harus tahu namanya. 30 kali 30. Halo. Tidak mau bicara 30. 30 kali 3. Ini pala ini. La muda. Oh, mana la muda? Nggak naik ke dia. La muda. Muda. Oh muda. Asap cari mana? Mari bisai.
sakit perut namin pungit. Minum kaya ba kalau sakit perut tayo? Kalpanax. Gitu. Oke. Itulah muda ya. Ada. Muda. Muda. Halo muda. Muda. Silakan pemuda. Bersuara lah. Anak-anak ya. Main punya sama mak kok pada anak. Campur iras, campur. Apa kira-kira itu? Si dia tuh lasang apa itu namanya? Apa namanya itu? Bang Sam baca kan nggak Bang Sam? Halo. Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baru kali ini bisa bareng dengan Gurunda Juma. Alhamdulillah bisa ngobrol langsung. Iya bang. Iya. Gimana kabar bang? Gurunda di YouTube. Ikutin saya di sekarang itu. Hanya jadi body typing. Nah, untuk Ikan kasih na ya. Menre memori. untuk para gurunda Sakit bang. Sakit. Sehat-sehat selalu, panjang umur. Amin. Lalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Semangat selalu. Semoga Allah jaga selalu untuk kesehatannya. Amin. Kasih bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini kak begini kayaknya? Mana ini hotel? Tahu. Kan dia lagi mau ulang tahun, mau siapkan kado kapan dulu? Kita boleh ambo aco menre, ambo aco ya. Bo. Ambo. Wih, mak dandu lah rupa lah cilaka. Ambo Mak dandu yang soalnya itu pema tu. Kejak Romezi. Satu pilih-pilih dulu ya. Ya silakan. Dipilih. Oh iya, buat penduduk yang berwarga negara Sulsel. Baru kayak mau promosi. Acoy. Halo. Iya, halo. Ada yang bisa saya banting? Salah. Halo, Bang Acoy. Selamatkan malam. Halo. Malam. Iya, dari Denom mana Pak? Hah? Tadi Bapak minta Kristen yang Islam permintaan. Pak Acoy. Kristen. Oke. Oh iya, Silakan Pak Acoy, silakan. ada yang mau sampaikan. Bisakah Mau diem aja. buktikan? Bisa. Buktikan kalau Bisa. Saya bisa membuktikan. manusia biasa yang seperti kita yang adalah ciptaan. Diulang Bang, pertanyaannya. Bisakah Anda membuktikan kalau Isa atau Yesus adalah manusia biasa yang seperti kita yang adalah ciptaan? Bisa Lanjut. Bisa enggak? Bisa tidak jasad Yesus itu ada tanpa diciptakan? Bisa enggak? Dari mana? Dari apa dia diciptakan? Dari tubuh manusia jadi daging. Tubuh siapa? Ya tubuhnya Yesus itu ciptaan. Pertanyaannya adalah bisa tidak kemudian tubuh Yesus itu ada kalau tidak diciptakan? Bisa enggak? Bisa. Caranya? Ruh Allah yang nujul menjadi manusia. Lah, buktinya dia jadi daging. Buktinya dagingnya terangkat ke surga. Ya, nggak apa-apa. Mau terangkat kemanapun nggak apa-apa. Yang pasti tubuhnya itu tidak ada kalau tidak diciptakan. Buktinya ada. Dia diciptakan dari apa?
Ya itu sudah diciptakan, udah selesai. Makasih ya. Nggak bisa Zulkifli menjawab. Aduh, bodoh. Loh, bisa tidak? Bisa tidak kemudian jasad Yesus itu ada tanpa diciptakan? Ruh Allah yang nujul menjadi daging. Bisa tidak? Emang kalau nujul Tuhan itu dicipta? Kok nujul Tuhan? Apa nujul Tuhan? Maksudnya apa? Loh, ruh Allah. Karena kamu selalu menganggap pemahamanmu saja yang paling benar. Tidak. Kamu yang keliru. Kamu yang keliru. Dengarkan dulu. Kamu mengatakan keliru karena kamu selalu menganggap pemahamanmu yang paling benar, Jul. Oh, memang pasti dong. Pasti dong. Bantah dulu dalilmu. Bantah dulu dalilmu. Bantah dalil yang ada dalam kitabmu. Firman itu telah menjadi apa? Menjadi apa? Firman menjadi daging. Menjadi daging. Itu diciptakan. Segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Begitu cara belajarnya. Jadi Yesus itu adalah ciptaan karena dia dijadikan. Saya ulang, segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Sampai sini paham? Belum paham. Belum paham. Saudara kalau cuman mau belajar, bilang, "Bang, saya sebenarnya itu lebih cenderung belajar gitu loh." Nah, sekarang apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan ciptaan? Apa kira-kira yang bisa membuktikan bahwa dia bukan ciptaan? Coba Anda buktikan dia bukan manusia, bisa nggak? Bisa tidak? Ya, apakah semua manusia, Bang Juma? Apakah semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan? Yes. Apakah Yesus adalah manusia? Manusia. Berarti ciptaan Tuhan selesai. Ya, ciptaan. Di luar Tuhan pasti ciptaan. Apapun itu. Di luar Tuhan pasti ciptaan. Yang keluar dari Tuhan pasti ciptaan. Acoy, silakan Acoy. Dibuka mic-nya, Bro. Nih, bisa dibuka sendiri kok. Even Zoom bisa di mute, Mak. Di mute permanen. Silakan. Nah, coba buktikan Yesus itu dicipta dari apa? Itu dia tubuhnya sudah ada daging. Itu sudah jadi daging dia. Dagingnya tuh dicipta dari apa? Dagingnya itu dicipta dari segumpal darah. Kamu ngawur, Juma. Lah, kamu ngawur. Jadi yang di dalam rahim Maria itu apa? Sekarang saya tanya. Saripati yang ada di dalam tubuh Maryam itu menjadi nutrisi untuk tumbuh kembang Yesus atau saripati itu yang diciptakan oleh Yesus? Yang saripati untuk hidupnya Yesus itu dari ibunya Maria. Apakah saripati yang diciptakan oleh Yesus? Kenapa? Apakah saripati Maryam yang dijadikan Yesus atau sebagai nutrisi saja saripati itu? Semua manusia yang ada di dalam rahim manusia itu berasal hidupnya dari Tuhan. Tidak ada dari diri manusia itu sendiri yang menghidupkan anaknya. Nggak ada. Semua dari Tuhan. Lalu segumpal darah ini berkembang kemudian menjadi manusia. Itu adanya nutrisi dari ibunya. Tuh. Yesus tidak dari segumpal darah. Jangan lalu dari apa? Dari segumpal apa dia? Yang muncul menjelma menjadi nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Buktinya dia manusia. Buktinya dia manusia. Buktinya dia manusia. Mengatakan akal diciptakan, mengatakan Yesus itu adalah dibentuk. Buktinya dia manusia. Buktikanlah dari mana dia diciptakan. Lukas 11:27 dia mimik cucu. Sedangkan dia sudah nusul di dunia ini saja, dia masih makan, dia masih netek, apalagi di dalam perut rahim. Otak-otak, pasang otakmu baik-baik pasang. Kalau Yesus itu
Kalau Yesus itu bukan ciptaan, apa yang bisa kau jadikan acuan? Sedangkan dia manusia, berarti dia ciptaan. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus bukan manusia. Lalu apa kalau bukan manusia? Kucing, sapi, ayam, kodok, gorila, monyet. Apa kalau dia bukan manusia? Hah? Apa kalau dia bukan manusia? Yesus itu? Hah? Hei! 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 Kalau Yesus bukan manusia lalu apa? Hah? Begitu kali kau itu. Bagaimana ceritanya? Mungkin maksud kamu Yesus yang bukan manusia itu yang datang kepada Paulus. Kalau itu ya betul, saya angkat tangan, itu bukan manusia. Tapi makhluk halus. Alias setan, iblis, penyesat. Kalau itu yang kamu maksud. Tapi kalau yang kau katakan itu yang dilahirkan Maria, ya itu manusia, tuyul. Yang namanya manusia pasti sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dia manusia ya. Manusia berarti dia ciptaan. Kalau yang kamu maksud itu bukan manusia, ya itu yang datang kepada Paulus. Itu bukan manusia itu. Itu bukan anaknya Maria. Itu setan itu. Akulah Yesus. Nah itu bukan anak Maria itu. Itu sembahanmu itu. Hantu gondrong. Paham? Woi, paham tak? Hei, paham tidak? Paham tak? Ada sakit lah. Soalnya anak. Ini kok otak kok nggak dibawa? Yang kau sembah itu memang bukan manusia. Tapi yang lahir keluar dari Maria itu manusia. Yang kau tuhankan di gereja itu bukan manusia memang. Penguasa apa? Alam gelap. Kau ibadah minggu itu perintahnya mana? Gelap kan? Iya kan? Kau tidak bersunat itu siapa yang perintahkan tidak bersunat? Paulus kan? Bukan Yesus kan? Coba. Hei. Kok diem coy? Ayo dikasih bisu ini kapang rohnya. Mulutnya dijahit sama Yesus. Cukup Roma. Disinilah sebenarnya kesulitannya kalau ada manusia, ada makhluk ciptaan Tuhan ini dipaksakan jadi Tuhan. Di sini kesulitannya. Jadi memang akal itu harus mati di sana. Kalau akal berfungsi di sana ya nggak mungkin. Tapi kalau akal dimatikan, doktrin yang maju ya begini jadinya. Inilah yang disebut pengaruh gelap. Akal mati. Akal mati. Kayaknya dia itu. Mana mungkin saja bertobat dari ajaran Kristen. Pingsan kali si Acoy ini. Biarin aja. Acoy. Mana mungkin ada orang tadinya nggak ada menjadi ada lewat kandungan berproses. Ditanya tadi bukan ciptaan. Iya, berproses dari segumpal darah dulu. Kan di Bible masa ada keluar itu. langsung berkumis? Berproses. Dia hidup dari saripati makanan ibunya loh. Ibunya ini ciptaan Tuhan loh. Masa isi kandungannya bukan ciptaan Tuhan? Terus apa dong? Ada ciptaan Tuhan mengandung, yang dikandung bukan ciptaan Tuhan. Terus apa yang dikandung? Entahlah, harus gila dulu baru ikuti Aco ini. Oljen, olok jene. Oljen. Ruwet memang. Bro Acoy lebih baik. Oh, kamu tetap menjadi Kristen, tapi berakal lah dikit.
jujur lah dikit, biar diskusi nyambung itu loh. Masa kita ini yang berusaha fungsikan akalmu, kau nggak mau pakai. Janganlah terpengaruh oleh ajaran-ajaran gereja itu loh. Itu mematikan akalmu loh bro. Anak orang lo bilang bukan ciptaan. Tadinya nggak ada menjadi ada. Tadinya nggak ada menjadi ada. Di bulan ke-6, Bapak di surga berfirman. Menerima firman ini, Gabriel nemui Maria. Belum ada Yesus itu ya, Bang Juma ya? Gimana? Waktu Bapak berfirman, firman ini yang menerima Gabriel nganterin ke Maria. Yesus belum ada, toh? Belum. Masih proses, Bapak berkehendak ingin Bunda Maria itu mengandung Yesus nanti kan gitu ya? Iya. Nah, jadi nggak ada menjadi ada ya diciptaan toh. Susah kali kau nak akalmu nak. Lama-lama saya mana kunci dongkrak tadi ini ya? Hilang lagi kunciku. Caco. Oh Caco. Aco. Ya, man. Aco. Iya paman. Aco. Kasih minum nanti kalau panas iya. Ini melo mangkalinga. Ada lagi nama santai tapi tekun. Bagaimana mau kau tekun kalau kau santai bro? Ada aja ini juga ini satu ini. Aduh. Tanya dulu bang, nanti. Hah? Bang santai. Bang santai kayak di pantai. Pergi dia tanpa pak. Kayak jelangkung. Mana min? Acoy. Oh Acoy. Barak tersadar ki kapan ini Acoy di? Nolek apa? Mudah-mudahan dia disuntik otaknya. Ah ini paling ini Ibu Pertiwi nih Banjua nih. Siapa tahu dia mau bertanya lagi nih. Nggak apa-apa lah. Ted, selamat malam Bu Ted. Oh my god. Ya udah. Iya selamat malam bang. Malam silakan kalau mau bertanya deh. Bang enggak dulu bang. Thank you host. Lain waktu mendengar dulu. Tadi Ted itu si Acoy. Menurut kamu Yesus itu diciptakan atau enggak? Gini, jadi ada dua pemahaman gitu. Yang Yesus mengatakan dia anak manusia dalam diri manusia yaitu bernama Yesus yang diberikan Gabriel namanya. Ya dia ciptaan begitu. Tapi di sisi lain kita juga harus memahami juga gitu loh bang bahwa dia juga dikatakan Tuhan begitu. Udah jadi simpulkan aja. Fisikalnya. Kenapa dia bisa disalib, dicambuk, diludahi, ditempeleng kayak gitu kan? Ya itu kan selama dia masih memakai tubuh manusia itu, ya memang bisa begitu. Dia sendiri mengatakan anak manusia akan disesah dan akan tergenapi apa yang ada dalam kitab para nabi begitu. Jadi kayak dua sisi, ibarat mata uang kayak dua sisi. Dua gitu. sisi Banyuma, silakan. Ada ilahinya, ada manusianya kayak gitu. Iya. Ya, itulah yang sering saya katakan bahwa saudara Kristen kita ini mencoba kemudian menggabungkan dua Yesus yang berbeda.
Jadi dua oknum yang berbeda. Yang satu Yesua Hamasia, yang satunya Yesus Kristus. Jadi Yesus yang hanyalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Kemudian Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi Paulus dan pengikutnya, oleh Kristen dijadikan menjadi satu. Sehingga nampak Yesus ini adalah manusia dan juga adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena itu Kristen menyatukannya, menjadikannya satu. Padahal itu adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus sang penginjil dengan Yesus yang mengajarkan surat-surat Paulus itu berbeda. Nah, dari mana tolak ukurnya? Dalam Yohanes 17 nomor 8 itu aja dulu. Apa kata Yesus? Segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman setelahnya. Karena Yesus sudah menyampaikan segala firman tersebut. Dan mereka, muridnya telah menerimanya. Paulus ada nggak di situ? Nggak ada. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Nggak ada lagi. Tapi kemudian setelah Yesus ini terangkat ke langit, sesuai dengan pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, setelah Yesus ini mengatakan seperti itu, ternyata betul. Sepeninggal Yesus, benar-benar ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Jadi Yesus yang adalah guru, yang adalah rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel, digabungkan menjadi satu dengan Yesus yang datang kepada Paulus, yang kemudian mengajarkan untuk memberitakan segala sesuatunya kepada seluruh dunia, kepada seluruh makhluk, untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa. Belum ada Injil, belum ada firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Segala firman telah aku sampaikan. Ada enggak? Aku diutus kepada seluruh manusia. Enggak ada. Yang ada, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu penginjilan Yesus yang asli. Tapi kemudian yang palsu mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus yang mana ini? Kok beda dengan Yesus yang tadi dengan yang Yesus yang ini? Ya memang beda. Karena itu bukanlah Yesus anak Maria. Ini adalah Yesus yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, saudari kita Mbak Ted mencoba menggabungkan antara Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi dari makhluk halus yang Paulus sendiri mengatakan namanya Yesus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat planos yang datang setelahku dengan memakai nama Yesus. Tuh. Silakan. Aku sih nggak menggabungkan Yesus dan menyebut Paulus itu Yesus, bukan begitu. Paulus memang Yesus memang tidak mengajar seperti dia mengajar ke-12 muridnya dan pengikutnya pada waktu itu, tetapi dia menunjukkan wajahnya sampai karena bercahaya begitu, lalu tersungkur, buta, sadar, lalu disembuhkan, lalu dia terpilih, terpanggil untuk menjadi penginjil atau misionaris atau rasul begitu. Orang yang paling merasa dirinya pintar, itulah orang yang paling bodoh sebenarnya. Coy. Dan Mbak, gak usah mau tema yang lain, suruh aja cuma mengenai ini, Bang. Jangan nangis dulu. Yang Yesus memang mengatakan aku hanya diutus untuk
orang Ibrani begitu. Tetapi pengutusan itu atau penginjilan itu dikerjakan atau dilanjutkan oleh murid-muridnya dan para pengikutnya begitu. Dan ada tertulis kan di Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 itu. Dan memang di kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel, Hosea, memang Tuhan yang namanya pada waktu itu dikenal Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, banyak namanya Tuhan Abraham, Ishak, Yakub begitu ya. Memang dia mengatakan aku akan mengajar dan membimbing umatku begitu. Lalu digenapilah itu di janji-janjinya itu digenapi di dalam diri Yesus, maka dikatakan itu New Testament, begitu perjanjian baru ya kan. Kalau di kitab-kitab perjanjian lama itu banyak kan janji Tuhan kepada Adam, kepada Musa, kepada umat Israel melalui nabi-nabinya, Yehezkiel, Hosea, banyak janji-janji Tuhan itu ya kan. Kepada Nuh pun ada janjinya itu, maka dikatakan itu Old Testament. Dan bahkan perjanjian itu pun mengikat begitu, sifatnya ada sebab, ada akibat begitu, ada pelanggaran, ada hukum. Itulah maka dikatakan di masa-masa Old Testament, perjanjian lama. Lalu dikatakan perjanjian baru itu merujuk kepada diri Yesus Kristus begitu, New Testament. Kayak gitu Bang. Dan memang Yesus tidak ada mengajar kepada Paulus. Jadi kayak kita nih, misalkan kita membuat satu buku, kan ada referensi buku-buku lain. Jadi Paulus itu mengambil referensi dari kitab-kitab para nabi, lalu dia menjabarkan bagaimana pengalamannya menginjil begitu, bagaimana dia bermisi, digabungkan dengan masa lalunya yang tadinya dia mengejar pengikut Yesus, tetapi dia setelah bertobat berubah 180 derajat, maka dikatakan semua itu sampah yang lalu-lalu itu kayak gitu. Sama kayak kita nih, atau banyak kesaksian orang, semuanya aku anggap sampah setelah aku mengenal Yesus, karena tidak ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan orang yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasti buah-buah dari kehidupannya itu seperti di Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21 nggak benar begitu. Nah, tetapi ketika dia sudah menjadi milik Kristus, dia menerima Kristus dalam hidupnya dan mengasihi dan melakukan semua firman-Nya, buah-buahnya pun terlihat. Tidak ada lagi perbuatan jahat ketika seseorang sudah menerima Allah atau menyebut Tuhan di dalam hatinya. Itu segala dosa udah hilang Bang, udah nggak berlaku begitu. Nggak akan ada lagi hasrat untuk tidak menuruti apa yang Tuhan firmankan. Jadi Paulus tuh di dua fase begitu kehidupannya, yang tadinya dia belum mengenal Tuhan begitu kan. Maka kan dikatakan para ahli Taurat zaman dahulu itu, Yesus berkata cuma bisa mereka itu hanya mengatakan saja, mengajarkan, tapi mereka tidak bisa melakukan. Yesus pun mencela yang seperti itu. Tetapi Paulus setelah dia dijumpai oleh Yesus ketika dia mengejar pengikutnya kemana ya waktu itu ya, lupa. Dia berubah, langsung putar haluan 180 derajat. Maka dia
orang bang kalau udah dipenuhi Roh Kudus bang, wah itu udah menyala on fire begitu. Rasanya ingin nggak mau diam berbicara tentang firman Tuhan begini begitu. Kayak studi banding dari masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang kayak gitu bang. Nah, Paulus seperti itu. Hanya saja cara mengeksplor, menjabarkannya itu berbeda. Kayak sedikit masuk filsafat itu. Kalau Paulus, Yesus pun kayak gitu kan. Dulu pernah bang, waktu Rabu kita lagi diskusi kayak gini kan ada bilang gini, nggak nyambung Butet sama bang Juma begitu. Dia nggak tahu gitu loh. Coba dicermati Alkitab itu, ketika orang Farisi menanyakan ini, Yesus enggak langsung menjawab. Contoh, apakah kamu sudah makan? Belum. Sudah, kan itu kalau pertanyaan seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana, kalau sudah bertanya bagaimana, itu enggak cukup hanya jawaban ya dan tidak. Nah, saudara kita yang waktu itu mendengarkan, dia tidak menyimak. Coba nih ya, kita nih yang ya, atau siapa sajalah semua begitu. Tidak selamanya jawaban itu butuh jawaban yes no ya tidak, tetapi kayak esai ada pertanyaan lalu yang membutuhkan jawaban berapa karakter. Yesus pun kayak gitu cara mengajar, maka tidak mengerti. Terkadang muridnya nggak ngerti, apalagi yang bukan muridnya, pengikutnya waktu itu nggak ngerti. Apakah kamu mengerti? Tidak, kan kayak gitu kan. Banyak pelajaran kalau yang dikasih Yesus mereka nggak ngerti karena dia menyampaikannya itu dalam bentuk perumpamaan, metafora, ya kan. Ya kiasan, kadang hiperbola begitu kan. Mana mungkin orang bisa masuk dari lubang jarum, tapi apa itu ada maknanya kayak gitu kan. Nah, orang kalau hanya melihat yang tertulis nggak bisa menganalisis. Jadi menganalisis di sini pun adalah berdasarkan pewahyuan, pengilhaman yang dari Tuhan begitu. Jadi Roh Kudus itu kan roh kebenaran, roh hikmat, roh kebijaksanaan. Nah, untuk orang-orang yang selalu lapar dan haus akan tuntunan itu Tuhan kasih kayak gitu. Ya kan? Maka kita harus terus, mau itu kitab apa saja, bukan hanya Alkitab, semua kitab beda zaman, beda pewahyuan. Kayak gitu. Makanya kalau dibilang gini, Bapak Ibu semuanya, setelah abad modern kayak gini, cara-cara untuk bersekutu pun berbeda. Kalau dulu mereka bersekutu mana? Di rumah-rumah, ya kan, di rumah-rumah karena belum banyak pengikutnya. Nah, zaman sekarang setelah 2000 tahun yang lalu dan sudah bisa mendirikan rumah ibadah, ya silakan di rumah ibadah. Siapa yang chemistry gitu ya, artinya chemistry di sini yang kalau Kristen itu kan banyak denominasi ya, banyak denominasi. Nah, ya silakan saja gitu. Dan itu salah satu cara juga untuk kayak bersilaturahim lah. Kalau misalkan habis ibadah bisa ngobrol, bisa itu kan kayak gitu. Kalau zaman dulu kan memang manusia juga masih sedikit, peradaban juga masih sedikit. Indonesia pun belum ada waktu itu kayaknya. Ya silakan Bapak Ibu yang lain, Bang Juma. Oke, baik. Terima kasih Bang Hos. Ya, saya rasa Anda sudah puas, ya Mbak Ted sudah puas untuk menguraikan unek-uneknya. Tapi tak ada nilai yang kami sebagai Muslim bisa petik itu adalah sebuah kebenaran. Karena itu hanyalah praduga iman, praduga kepercayaan tidak berdasar. Yang saya katakan di sini adalah Yesus menasihati Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada Yesus palsu. Yang Anda imani dan yang Anda promosikan tadi itu adalah Yesus palsu. Yesus yang asli anteng. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Tak ada penambahan. Untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Kristen, nggak ada.
Yang melanglang buana sampai ke Indonesia itu adalah ajaran Yesus palsu. Itu dulu. Jadi sebenar apapun, sebaik apapun sangkaan Mbak Ted terhadap ajaran Kristen hari ini, kalau itu dari Yesus palsu, buat apa? Karena iblis itu akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan, tapi tidak berdasar kepada firman Tuhan. Anda menuhankan Yesus, firman Tuhannya mana? Anda ke gereja, firman Tuhannya mana? Anda makan babi dan bla bla dan seterusnya, mana tuntunannya? Anda mengatakan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Mana ajaran Tuhannya yang mengatakan itu? Tak ada. Jadi sebenar apapun, sebaik apapun, selurus apapun, itu hanya dugaan kepercayaan saja. Sedangkan orang berakal itu harus berpola kepada karakter Tuhan yang berfirman melalui para nabi. Yesusnya adalah Nabiullah. Yesus ini adalah Rasulullah. Dia adalah Mesias untuk Bani Israel. Jalan kebenaran hidup untuk sampai kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi dilantik menjadi Tuhan oleh orang Kristen melalui pengajaran makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus. Kalau Anda mengatakan tadi Paulus begini bla 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 dan seterusnya, itu juga Yesus sudah nubuatkan. Terkait dengan Paulus, Yesus sudah nubuatkan. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45 itu adalah nubuatan untuk Paulus. Apabila roh jahat iblis keluar dari Paulus, maka roh jahat ini membara kemudian keluar untuk mencari pemberhentian. Tetapi iblis tidak mendapatkannya. Lalu ia kembali dan berkata, aku akan kembali ke Paulus yang kutinggalkan itu. Paulus bertobat. Lalu kemudian setelah dia kembali menemukan Paulus di padang gurun, lalu ia keluar dan mengajak 7 iblis lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di tubuh Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus jauh lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 15. Matius 15 nomor 38. Di situ dikatakan bahwa angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Paulus bertobat. Setelah bertobat, ketika Paulus melakukan kemaksiatan, menganiaya murid-murid Yesus, dia tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon, atau sampah. Tidak pernah. Ketika dia membunuh, menganiaya, menzolimi, memenjarakan murid-murid Yesus, Paulus tidak pernah mengatakan itu. Dan tidak pernah kemudian mengajak manusia menyembah kepada manusia lain. Tapi setelah 8 iblis masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak manusia untuk mempertuhankan selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu menyembah kepada makhluk yang datang kepadanya yang mengaku Yesus. Itu yang terjadi. Nubuatan Paulus ini tergenapi, nubuatan Yesus ini tergenapi kepada Paulus. Angkatan jahat ini kemudian kerasukan 8 iblis yang nantinya akan membuat dia jauh lebih jahat. Nah, inilah yang Yesus katakan dalam Matius 24 selanjutnya. Bahwasanya akan muncul Yesus yang adalah palsu, yang akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 4. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata siapa? Kata Yesus. Siapa yang diminta untuk waspada? Orang-orang Yahudi yang tadinya duduk bersama Yesus di Bukit Zaitun. Itu. Mereka kemudian percaya nggak ketika Paulus datang promosi? Enggak, Paulus sudah tahu diri, iblisnya sudah tahu bahwa kamu tidak akan pernah dipercayai oleh orang-orang Yahudi, karena mereka punya kitab Torah, mereka punya Tuhan bernama Elohim. Maka kamu kuutus kepada siapa? Orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15 nomor 6, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang mengutusnya? Yesus? Bukan. Elohim? Bukan. Lalu siapa? Makhluk halus yang mengaku bernama Yesus. Itulah yang menyuruh Paulus kemudian untuk mengajarkan ajaran agar menyembah Yesus dan menganggap hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah tinja, kotoran, sampah. Nah,
Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika dikatakan oleh Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika muncul kemudian makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Matius, dan juga penulis kitab Yohanes, dan juga penulis kitab Wahyu. Itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengenal penulis-penulis ini, tetapi mereka melakukan penyelidikan dan menambahkan karangan-karangan mereka terhadap kitab mereka sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Ted, bahwa yang Anda sampaikan tadi itu adalah semuanya adalah bisikan-bisikan iblis yang datang kepada Paulus yang Anda ajarkan. Yang Anda katakan Roh Kudus itu tidak begitu. Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Roh Kudus itu membimbing manusia kepada kebenaran, dan kebenarannya itu termaktub dalam sebuah kitab. Bukan bisikan-bisikan yang datang kepada otak kita, bukan. Bukan itu bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus membimbing manusia untuk menuju kepada jalan yang betul, bukan menuju kepada neraka, yaitu menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Demikian. Gimana Mbak Ted? Iya, aku nggak bisa lihat mic, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oh, ya baik. Saya tuh mau menjawab satu aja dulu ya, yang tadi. Ya, silakan. Bahwa di mana ayatnya yang bisa makan apa aja begitu, ya kan? Sebenarnya sejak manusia diciptakan. Maksudnya? Tadi kan abang bilang di mana diajarkan manusia itu makan babi ini itu. Tadi kan abang ada kan ngomong kayak gitu kan? Sekilas. 1 Korintus 6 nomor 12. Bukan bang. Jadi di Genesis Kejadian 1 ayat 28 itu sebenarnya Allah sudah memberkati Adam dan Hawa agar mereka memakan apa saja bisa. Aku baca ya, izin ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau sudah dikatakan segala, berarti semua, ya kan? Sejenak ketika aku membaca ayat ini, oh iya betul, tapi kenapa ada lagi di kitab-kitab imamat ada makanan yang haram, ada makanan yang halal begitu. Nah, disinilah kita lebih bijaksana lagi memahami kalau sampai pada kitab Perjanjian Baru ya, di New Testament sampai kepada Yesus begitu. Nah, di kitab Matius 15 itu kan bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita ini yang haram, tetapi itu apa yang kita makan, maksudnya ke perut lalu ke jamban begitu. Tapi Tuhan yang katakan apa yang masuk atau yang keluar dari hati kamu, itulah yang haram. Seperti hati yang mau menyakiti orang lain, hati yang mau memikirkan yang tidak baik terhadap orang lain, nah, itulah yang haram, yang najis begitu. Tentang makanan pun bukan makanan yang masuk ke dalam perut kita ini, tetapi di ayat lain dikatakan apakah itu perlu. Nah, di situ lagi, jadi ya harus hati-hati bacanya gitu. Bagaimana tidak ada pakem yang langsung kayak tidak iya tidak. Ada kelonggaran memilih, tapi bukan berarti Allah pelin-pelan, tidak. Allah itu tidak pelin-pelan, tapi kebebasan untuk kita melakukan segala sesuatu. Ada otoritas di dalam diri kita. Jika dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis lifestyle-nya dia, gaya hidupnya ya dipimpin oleh Roh. Kalau dia duniawi sekali, ya berpikirnya pun, perilakunya pun
ya duniawi gitu. Kayak gitu Bang. Kalau yang abang pikir apakah Paulus itu, saya beranggapan Paulus itu Yesus? Bukan Bang, Paulus bukan Yesus. Paulus itu ya rasul ya rasul begitu. Oke. Dan buku terbanyak di Perjanjian Baru dia yang menulis, ke-7 jemaat dan buku-buku lain, kitab-kitab lain begitu. Oke. Ini cara kerja Mbak Ted aja ini mirip-mirip iblis loh. Kenapa? Anda mengutip kitabnya agama Yahudi dalam Kejadian 1 nomor 28 itu tidak ada hubungannya dengan makanan. Di situ hanya dikatakan Allah memberkati mereka. Ini sudah memutuskan kemudian mata rantai doktrin pembodohan Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Bahwa dari Adam kemudian menjalar dosa waris ke bumi. Nih, Allah memberkati mereka. Ternyata mereka diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculan bertambah banyak, penuhilah bumi. Taklukkanlah itu semua. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukan disuruh makan. Oke, interupsi. Ada di kitab lain Bang, interupsi. Ya, silakan Anda tunjukkan. Interupsi ya. Ya, silakan. Memang di kitab ini memang bukan ada dikatakan. Silakan. Tapi di kitab lain aku agak lupa. Itulah makananmu, kayak gitu firman Tuhan itu kepada kepada Nuh ya? Kepada Nuh ya? Ya, aku nggak tahu. Datanya silakan. Sedangkan yang Anda bawa itu adalah percakapan orang ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus ketika muridnya makan tanpa cuci tangan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Ketika orang-orang Farisi datang, orang-orang ahli Taurat datang dan menemukan murid Yesus itu makan tanpa cuci tangan, Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi itu tidak berhubungan dengan babi. Karena orang Yahudi jelas-jelas murid Yesus ketika dia makan tanpa cuci tangan, tidak ada menu makanan mereka hal-hal yang diharamkan. Tidak ada datanya di sini. Di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus menghalalkan segala-galanya. Itu tanggapan Markus. Dengan demikian Yesus telah menghalalkan segala makanan. Kata siapa? Kata Markus. Bukan kata Yesus. Ketika Anda membaca Matius 15:1 perikop, itu hanya berbincang antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan. Bukan terkait makan babi, makan anjing, bukan. Jadi bukan karena tidak cuci tangan kemudian makanan tidak boleh masuk ke mulut. Makanya Yesus mengatakan bukanlah yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut. Tapi itu bukan membahas tentang babi. Ini sedang membahas tentang membasuh tangan atau mencuci tangan sebelum makan. Seandainya nih di situ ada babi, di situ ada anjing, lalu kemudian orang Farisi datang, kenapa muridmu itu makan babi? Kenapa muridmu itu makan anjing? Lalu Yesus mengatakan, oh enggak apa-apa, bukannya masuk ke dalam mulut itu yang diharamkan, yang najis, tapi yang keluar. Baru boleh penghalalan babi. Ini masalahnya hanya masalah cuci tangan dan tidak cuci tangan. Coba Anda baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Apa itu? Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Tuh. Berarti yang najis bukan masuk dalam mulut, ini terkait dengan bakteri kuman yang dipakai makan dengan tidak mencuci tangan. Bukan masalah babi. Gak ada hubungannya dengan babi. Tapi karena orang Roma, orang Yunani, makanan kegemarannya adalah babi, maka Paulus mencoba untuk memanfaatkan kondisi itu, menghujat dan kemudian memaki hukum Tuhan demi untuk mendapatkan pengikut, yaitu Roma dan Yunani. Makanya saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bukan saya katakan Paulus itu Yesus, enggak. Yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Tapi Yesus palsu. Tolong dipahami nih.
Yang datang kepada Paulus itu Yesus memang, tapi Yesus yang bukan anak Maria, tapi Yesus palsu yang Yesus nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, 26. Itu Yesus sudah menubuatkan akan datangnya Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus palsu ini datang kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus ini adalah rasul dari Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang palsu. Pengikutnya Kristen. Makanya dalam Matius 7, 22, 23 diusir pengikutnya Yesus palsu ini. Ketika pengikut Yesus palsu ini datang kepada Yesus yang asli, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus yang asli. Karena memang Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus. Paulus dapat informasi dari mana ajarannya? Dari makhluk goib, makhluk halus yang mengaku Yesus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Ada makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus. Itulah. Dari sanalah sumbernya pengajaran Yesus 13 buku itu. Dari Yesus yang KW, yang adalah makhluk halus, yang telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah iblis. Makanya ketika Yesus dicobai oleh iblis di dalam Matius 4, di sana sangat jelas iblisnya berkata apa? Apa yang dikatakan oleh iblis kepada Yesus? Jika kamu mengikuti kehendakku Yesus, maka aku akan memberikan apa yang engkau mau Yesus, sebab kuasa langit dan bumi sudah ada di tanganku. Itu dikatakan kemudian. Sehingga ketika iblisnya ini tidak berhasil kemudian mencobai Yesus, iblisnya kemudian mundur. Lalu iblisnya mencari kesempatan yang tepat untuk kemudian datang lagi untuk menyesatkan manusia. Ini yang terjadi. Sehingga ketika Anda melihat aspek pengajaran Yesus yang adalah rasul dan aspek pengajaran Yesus yang adalah Mesias palsu yang datang kepada Paulus, pasti berbeda. Pasti berbeda. Coba ya, Yesus mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga alias neraka. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tidak ada gunanya. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata siapa? Kata Paulus. Siapa yang ngajarkan? Yesus palsu. Seperti itu. Silakan. Jangan Anda mengatakan bahwa Paulusnya itu Yesus. Bukan. Paulus itu nabi. Yes, Paulus itu rasul. Rasulnya Yesus. Tapi Yesus palsu. Bukan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Paulus. Tapi Yesus yang adalah roh itu mengenal Paulus. Bahkan dialah yang mengutus Paulus. Silakan. Aku balik bertanya, di mana tertulis apa yang Bang Zuma sampaikan bahwa Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah? Aku belum pernah baca itu. Filipi 3. Filipi 3 ayat berapa, Bang? Filipi 3 coba Anda lihat di nomor 8. Ada yang ingat gak? Filipi 3 ayat 8. Iya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mana bang? Hukum Taurat sampah. Itu hukum Taurat sampah. Yang dimaksud yang dibahas di Filipi 3 ini apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat ini yang dikatakan oleh Paulus ini adalah hukum Taurat. Jelas itu tertulis. Coba baca nomor sebelumnya. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nomor 5-nya, disunat pada ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, bangsa Ibrani, orang Ibrani asli, berpendirian terhadap hukum Taurat, dan aku adalah orang Farisi. Tentang kegiatanku, aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Menganggapnya apa? Sampah. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus ini? Hukum Taurat. Makanya di dalam pengajaran beliau Kolose 2, dia memerintahkan kemudian pengikutnya untuk meninggalkan hukum Taurat itu. Gak mau lagi dia. Gak mau lagi hidup dalam hukum Taurat. Paulus membuat aturan-aturan baru. Makanya dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat telah batal beserta dengan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Habis itu Paulus bikin aturan baru. Dari mana aturannya? Dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Ingat, Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria manusia. Sedangkan Paulus menerima bukan dari manusia, tapi menerimanya dari Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Maria mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya ketika datang kepada korban, dia akan mengatakan, akulah Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 12, Paulus mengaku itu, aku menerima Injilku bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus, tergenapi. Apa sebabnya? Apa yang diakibatkan kemudian? Kata Yesus, ketika datang kemudian Yesus palsu ini yang mengaku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Ada berapa miliar orang Kristen? Itu. Tapi mohon maaf, orang yang kena tipu, nah orang yang sedang tertipu itu tidak akan pernah sadar bahwa dia sedang tertipu. Ya. Dulu. Dek Goblin stay di sini dulu. Beliau ini mau belajar Islam, mau memeluk Islam. Dek Goblin standby dulu di sini ya, jangan kemana-mana. Lanjut. Iya, orang yang kena tipu atau kena hipnotis, orang yang kena doktrin, orang yang kena dogma, hipnotis, itu tidak akan pernah sadar. Terkecuali pada saat tiba-tiba akalnya berfungsi, baru kemudian sadar. Tapi kalau kayak Mbak Ted ini, yang mencoba kemudian untuk meluruskan atau menegakkan kemudian ajaran Paulus, itu tidak sadar. Karena orang yang sedang ditipu itu tidak pernah sadar. Orang yang kena kemudian hipnotis tidak sadar. Inilah yang Anda alami. Nanti sadar setelah Anda kena akal. Akalnya berfungsi. Loh kok iya benar ya? Loh kok bisa ya? Yesus kan berpesan. Nah itu berarti Anda sudah sadar tuh. Tapi selama Anda menutup diri dari kenyataan, kebenaran, fakta yang ada di dalam Bible itu sendiri, maka selama itu juga Anda akan tertipu. Karena iblis itu kerjanya menipu. Adam jatuh karena ditipu iblis. Hawa jatuh karena ditipu iblis. Yudas jatuh karena ditipu iblis. Semuanya jatuh karena tipuan iblis. Iblis itu lihai dalam menipu. Dia hanya membisikkan. Jadi kalau Anda mengatakan Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus. Itu tipuan iblis. Saya bukan membawa Al-Quran ini. Saya membawa Bible. Benarkah Yesus pernah mengatakan akan muncul Yesus palsu? Betul. Mengaku apa? Mengaku Kristus. Coba Anda lihat dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oleh karena itu camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya.
Jangan percaya. Sebab aku Yesus akan datang sebagai apa? Sebagai manusia. Mana buktinya? Kita baca. Jangan kita mengada-ngada. Nanti dibilang kita ini adalah menghujat. Kita baca. Anak manusia akan datang kemudian. Diterangkan Yesus. Sebab sama seperti kilat. Memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan siapa? Anak manusia. Yang datang kedua kalinya. Menurut Yesus. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus. Bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Coba baca nomor 30-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Ini baru Yesus asli. Ini Yesus asli. Datang nanti di akhir zaman. Dalam wujud manusia. Manusia semuanya akan panik meratap. Ada apa ini? Ternyata sudah kiamat. Itu baru asli. Yang datang kepada Paulus itu Dajjal. Itu bukan Yesus anak manusia, tetapi Yesus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah ketika ada orang berkata ada Mesias di sini. Ada Mesias di sana. Jangan kau pergi ke sana. Ada Mesias di padang gurun. Ada Yesus dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab aku akan datang dengan tanda cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Baca Galatia 1:12. Apakah Paulus menerima Injil dari anak manusia? Bukan. Lalu dari mana? Yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Yang datang kedua kalinya menurut Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu siapa kalau bukan manusia? Nah, tuh silakan. Ini noise-nya di mana ini ya? Ya, ada telepon masuk. Iya, silakan. Aku nggak ada mau nanggapi, yang lain aja dulu. Iya. Bingung soalnya. Iya. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau Dulu ini ya, sama si Goblin ya. Oh iya, oke, silakan. The Goblin, selamat malam. Dibuka mic-nya. Bisa nggak? Udah bisa nggak main nih? Halo, ya. Ya. Tadi saya dapat WA. Dari agama apa tadinya? Kristen. Oh ya. Ingin belajar atau ingin seperti apa sih maunya? Silakan diungkapkan semua. Kalau Islam itu saya tahunya kan orang yang namanya Muhammad itu mengajarkan Islam dengan lembut. Apa memang suaranya Abang Zuma ini memang seperti itu ya? Atau bisa dilembutkan sedikit? Bisa. Ya. Bisa, aku bisa lembut. Bisa. Lembut sekali. Tapi saya takut semuanya pada tidur nanti. Oh. Terus ini apa? Kan saya ada kenalan Muslim. Gimana ya ngomongnya ya, cewek gitu. Terus saya bertanya pada dia, gimana sih cara buat jadi pasanganmu gitu. Dia jawab, kamu jadi muslim aja gitu, nanti aku ajarkan gimana cara jadi muslim yang baik gitu. Menurut Abang Zuma gimana? Iya. Apakah aku harus jadi muslim dulu? Temanku soalnya bilang gini, kamu itu
ilmunya nggak cukup gitu. Soalnya cewek ini guru agama gitu. Kalau kamu mau jadi pasangan dia, ilmu kamu harus lebih tinggi dari dia. Sedangkan si cewek ini bilang, kalau kamu jadi muslim, nanti aku ajarkan. Jadi aku mau ikuti yang mana, jadi bingung. Ya, tapi Anda cinta sama wanitanya? Sebenarnya sudah lama pengen jadi muslim, cuman takut aja. Takut sama? Soalnya aku sering lihat teman-temanku yang muslim kok cepat marah kayak gitu. Kalau menyangkut masalah agama tuh kayak suka ngebentak gitu. Ya, saya jawab boleh ya? Silahkan. Oke. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah menegakkan kemudian hukum-hukum kepada Bani Israel. Nabi Musa tegas. Tapi ketegasannya pun tidak menjadikan seluruh Bani Israel menjadi percaya kepadanya. Gugur ajarannya kemudian. Kemudian Tuhan mengutus Nabi setelahnya, yaitu Isa alaihi salam. Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel juga tegas. Tapi lagi-lagi kemudian dia ditolak oleh kaumnya Bani Israel. Bahkan berujung kepada upaya usaha untuk membunuh dirinya. Murid-muridnya habis. Dihabisin oleh siapa? Oleh Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan yang ditunjukkan kemudian oleh Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Habis. Lalu kemudian siapa yang melanjutkan ajaran Yesus setelahnya? Siapa yang melanjutkan ajarannya? Tak ada yang mengajarkan lagi ajaran Yesus. Yang muncul adalah ajaran Paulus. Lebih berkuasa. Ajaran Yesusnya tenggelam, tertinggal oleh zaman, tertinggal oleh keadaan. Nah, Islam datang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Gak boleh tergantikan oleh ajaran lain. Gak boleh dilengserkan oleh kekuatan manapun, termasuk iblis. Maka kata Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tipikal Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini kata Allah. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya dengan dia, Nabi Muhammad, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Umat Islam itu diperintahkan berkasih sayang. Bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada orang kafir pun. Kepada siapapun, Islam itu diperintahkan untuk menyayangi. Makanya Islam itu adalah agama rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Karena agama ini, dinul Islam ini, hukum-hukumnya harus ditegakkan sampai kiamat itu datang. Maka ketika ada yang menyenggol sedikit terhadap akidah Islam, maka Islam harus keras terhadap itu. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai Islam itu dirusak, jangan sampai Islam itu dizolimi, jangan sampai ajaran Islam itu diperlakukan sama seperti ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa. Dirubah, diganti, dihapuskan. Islam nggak boleh. Islam harus sampai hari kiamat. Makanya umat Islam ketika agamanya, akidahnya itu disentuh, umat Islam itu akan berdiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Bunuhlah, 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 bunuhlah. Kalau di ajaran Nabi Musa, tidak boleh membiarkan apapun yang bernapas. Kalau di Islam enggak. Sampaikan dengan tegas. Islam itu tegas.
Tapi Islam itu kasih sayang. Coba. Kalau Anda kemudian melihat umat Islam itu tegas, pasti karena faktor agamanya, akidahnya diganggu. Tapi kalau kehidupan biasa umat Islam itu berkasih sayang. Buktinya berapa sih jumlah Kristen di Indonesia ini? Cuman 6%. Katolik cuman 3%. Umat Islam 80% lebih, 87%. Ada kalian itu direcoki dengan kondisi mayoritas? Enggak. Kalian tentram di tengah-tengah kami. Tapi jangan coba-coba menyentuh akidah kami. Kalian akan ditelan mentah-mentah. Kalau akidah Islam yang kalian sentuh, kalian akan ditelan mentah-mentah. Itu. Tapi kalau yang lain, Anda ingin berkasih sayang dengan kami sambut. Kami adalah saudara kalian. Kita mengisi kemerdekaan ini bersama. Tapi ketika akidah yang Anda sentuh, awas, jangankan kalian, penjajah yang lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma modal congor. Saya kira begitu, Bung. Jadi kalau Anda kemudian menginginkan wanita Islam, maka ya silakan aja. Silakan aja. Karena kami umat Islam itu tidak boleh menikah kepada orang yang beda akidah. Tidak boleh. Nah, kenapa Anda harus memilih akidah? Memilih Islam sebagai akidah? Karena Islam itu bukan hanya di dunia Anda bahagia bersama istri, tapi juga di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, suami istrinya, pasangannya dan juga anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Itu di Islam. Nah, kalau di Kristen, Anda berkasih sayang dengan istri Anda di dunia, masih bersama istri nggak nanti di surga? Nggak ada dalilnya. Cuma di Islam, kita bersama dengan anak istri kita masuk ke surga. Hidup berdampingan, berkeluarga di sana. Bahagia di sana. Kalau di Kristen nggak ada. Jadi kalau Anda ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka solusinya hanya satu, Islam. Tapi kalau Anda ingin diusir masuk neraka oleh Yesus, silakan menjadi Kristen sampai mati. Matius 7, 21, 22, 23, Kristen akan diusir ke neraka. Saya kira begitu, Saudara Goblin. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Jadi saya harus gimana ini? Harus Islam. Kalau mau selamat. Berarti setelah saya jadi Islam, bersyahadat Islam, baru belajar. Itu ada syaratnya nggak? Maksudnya ada persembahan atau apa gitu? Nggak ada. Ini bukan di gereja. Kalau di gereja ada persembahan. Kalau di Islam nggak ada. Anda cukup menyetor KTP, identitas, tanda tangan di atas kertas putih. Habis itu kami syahadatkan. Habis itu kami kasih identitas, legalitas sebagai Muslim dengan memberikan sertifikat mu'allaf. Sertifikat mu'allaf ini Anda bisa pakai ke Dukcapil atau ke kantor KUA untuk menyatakan diri Anda bahwa saya sudah Islam. Mohon ganti identitas saya sebagai Islam di KTP. Gitu. Apakah boleh di masjid terdekat atau gimana? Boleh. Boleh di masjid, boleh di sini. Di mana aja. Sebenarnya syahadat itu meskipun saudara hanya sendiri. Tetapi karena ini negara hukum, supaya disaksikan bahwa Anda adalah Muslim, ya harus banyak orang yang menyaksikan itu. Dan supaya dapat sertifikat, ya Anda harus dipersahadatkan kemudian oleh yayasan atau masjid. Gitu. Kalau mau di sini silakan serahkan KTP-nya, kita syahadat, ya kami akan berikan sertifikat mu'allaf. Di masjid boleh kan? Boleh. Boleh apa? Saya nggak dengar tadi. Boleh apa? Di masjid boleh kan? Buat jadi Muslim. Boleh. Berarti ya bisa silakan. Besok pagi saya mesti ke masjid berarti ya? Iya, cari masjid yang bisa memberikan sertifikat. Karena nggak semua masjid itu bisa mengeluarkan sertifikat. Oh berarti iya, karena kita mereka harus nggak tanya dulu ya berarti. Iya, tanya dulu apakah masjid ini bisa mengeluarkan sertifikat. Karena saya mau syahadat, saya butuh sertifikat untuk membuktikan saya ini
Muslim karena saya mau melakukan prosesi pernikahan gitu misalnya. Oh, baik. Terima kasih Abang Zuma. Ya, sama-sama. Bro Goblin, saya mau nanya, kamu mau memeluk Islam ini karena mau menikah atau karena memang ikhlas memeluk Islam? Gimana? Sebenarnya sudah lama, tapi nggak sih terlalu lama, beberapa bulan yang lalu. Teman saya kan sering nih dengerin bacaan kitabnya gitu. Kok bagus-bagus suaranya gitu. Terus saya coba dengar, itu ternyata rasanya adem gitu. Nah, saya dengar juga, Blin, saya dengar kamu dekat seorang ustazah, betul? Iya, beberapa minggu yang lalu itu saya perhatikan dia seorang pengajar di sekolah. Sekolahnya itu nggak boleh pulang gitu. Jadi saya ngobrolnya tuh dari gerbang. Nah, setelah itu kan saya tanya, boleh nggak saya jadi pasangan kamu gitu. Dia cuman jawabnya, kamu jadi muslim gitu. Soalnya kan dia lihat kalung salib saya gitu. Sampai sekarang ini loh Banyuma ini anak memang ngomongannya gini, sangat lembut banget gitu, selembut salju, memang ngomongnya panjang apa slow gitu loh. Tapi pada dasarnya anaknya baik, ingin belajar. Kalung salib masih dipakai atau tidak? Masih. Kamu ngerti nggak arti salib di kalungmu itu? Maksudnya apa? Itu kan tanda Tuhan Yesus. Bisa dijelasin Banyuma masuk salib itu katanya, biar dia lebih belajar lah dikit. Ya, salib itu bukan tanda Yesus anak Maria ya, tapi itu adalah tanda yang kemudian dijadikan oleh Yesus yang datang kepada Paulus itu sebagai simbol keselamatan. Padahal di pengajaran Yesus sebagai Yudaism, salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Yang disalib itulah yang melakukan dosa. Tetapi melalui Kristen, salib itu menghapus dosa. Padahal tidak. Salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Orang yang disalib pasti pelaku dosa. Itu baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Yahudi. Coba dibaca di dalam Ulangan 21, 22, 23. Yang dihukum salib adalah pelaku maksiat, pelaku dosa. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus anak Maria ini pernah melakukan dosa enggak? Pernah melakukan maksiat enggak? Enggak pernah. Berarti bukan Yesus yang disalib. Tetapi oleh makhluk yang datang kepada Paulus, maka diajarkanlah kemudian bahwa yang disalib ini adalah Yesus anak Maria. Padahal Yesus anak Maria ini kan tidak ada dosa kan? Tidak ada kemaksiatan kan? Dia adalah orang yang suci kan? Berarti yang disalib ini bukan Yesus anak Maria. Tetapi yang disalib ini adalah orang terkutuk. Dengan kata lain, Kristen diajarkan menyembah kepada manusia yang terkutuk tersebut. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Bukankah iblis? Berarti yang digantung di atas tiang salib ini siapa? Iblis. Nah itulah yang saudara sembah. Oke. Dari Goblin? Iya. Masih sering ke gereja? Setelah ketemu sama mbaknya itu saya agak ragu sih. Gimana ya? Mbaknya cantik nggak? Nggak kelihatan, cuma matanya saja yang kelihatan.
Cuman Dia matanya. ngajar di pesantren kali. Oh, dia pakai cadar. Iya. Usia berapa beliau? Eh, Gak tahu juga. nggak tahu, soalnya baru 2 kali ketemu. Jangan sampai usianya sudah 60 tahun, Mas. Ketemu Belum tanya ke sana sih. Bang Goblin, ketemu tapi nggak pernah lihat wajahnya gitu. Dia kan nggak boleh keluar gitu. Jadi saya tahunya dia dari teman saya. Itu dia umurnya sekitar 25. Kamu sendiri berapa umurnya? Saya 27. Oh ya, sama lah itu ya udahlah berarti. Masih di Bali kan sekarang? Masih. Ya udah, kalau kamu benar-benar mau memeluk Islam, jangan karena nikah, tapi karena betul-betul ikhlas. Nikah mah nomor 2. Karena kan memang dari beberapa bulan yang lalu, karena saya kan itu karena dengar bacaan Alkitab, apa sih? Al-Quran. Apa nama? Ya itu kok lembut banget gitu. Terus teman Muslim saya juga sering cerita tentang si Muhammad ini gitu. Jangan bilang si Nabi Muhammad. Ya. Oh ya, Nabi Muhammad itu katanya orangnya lembut banget gitu. Terus aku tanya, bisa nggak aku jadi seperti dia gitu? Oh bisa, dia bilang gitu. Ini cara ngomongnya sudah lembut. Ada saatnya lembut, ada saatnya kita tinggikan suara. Nggak selamanya lembut. Kalau ada penjajah datang sama kita, silakan datang penjajah, silakan makan. Apa begitu? Dor kan. Ada saatnya gitu, nggak semuanya. Menembak pun suaranya lembut. Dar. Sebentar ya, aku akan tembak ya. Dar. Itu loh bro ya. Tapi orang tua gimana jadinya nanti? Kamu jauh dari orang tua, udah siap menanggung resiko? Nah itu, ya kalau orang tuamu di itu mana? kan pilihan saya. Udah dewasa ya. Orang tua di mana? Di Bali juga apa Ya. di Jawa? Di Bali juga, cuman beda kota. Kamu sebenarnya Hindu apa dari Kristen sih? Saya Kristen. KTP Kristen. Di Bali kan, jadi kan udah beda tempat nih gitu. Jadi kan Bapak juga pesen kalau memang ada sih, kemarin kan sempat pulang, cuman diajakin ke gereja, besok lah gitu. Terus Bapak pesen, kalau kamu memang, dia tahu kayaknya, cuman bingung juga sih. Dia pesen kalau memang kamu ada mau memeluk agama lain atau apa, nggak apa-apa. Itu soalnya kan apa namanya, di undang-undang kan memang sudah ada, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing apapun itu gitu. Jadi Bapak sudah Sebenarnya lu ngerti pintar, kalau tapi ini. agak terlalu lembut gitu ya. Terlalu. Ya udah. Jadi nggak ada masalah ya. Ya kalau Bisa nggak untuk orang dipercepat tua sedikit kecepatannya bicara? Saya terapi, Goblin bisa nggak Saya yang dipercepat terapi. sedikit speednya? Apa memang dari semuanya boleh. begini bicaranya? memang sudah begini. Oh sudah begitu. Kamu sekarang dalam keadaan percaya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ini aja langsung ke sini dulu intinya, biar Banyu mah jelasin. Lu jangan asal syahadat, lu harus tahu dulu. Dari cerita teman-teman Muslim jadi agak ragu gitu. Soalnya
banyak yang bertentangan juga di Alkitabnya. Oh, sering belajar Bible juga? Saya kan nggak terlalu taat nih gitu, jadi kadang-kadang ya pas ke gereja gitu. Di gereja itu kalau kamu ke gereja itu dapat apa sih? Diajakin berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Ya, yang mana? Yang Yesus apa Allah? Ragu juga saya, makanya. Ragu setelah ajarin dulu dah ini bocah maju, silakan. Setelah diceritakan sama Artinya dia sudah teman-teman yakin sebenarnya Muslim, Islam, tinggal mau bersyahadat ini tapi di masjid. setelah diceritain sama teman-teman Muslim, jadi agak ragu sama agama sendiri gitu. Oh gitu. Gini loh bro, Karena kan gini bro, kan temanmu tadi udah WA ke saya. Dia bilang ada teman saya mau belajar Islam, mau memeluk Islam. Kalau memang mau di masjid silakan. Di sini juga boleh, di masjid juga boleh, dengan catatan nomormu itu kau kasih temanmu atau kau kasih saya nomor kamu. Terus kamu fotokopi KTP-mu kasih ke saya. Itu aja dulu syaratnya. Itu aja Bang. saya mau ini aja, saya mau langsung aja gitu, biar langsung ke tempatnya gitu. Jadi saya mesti cari masjid yang ada ini buat sertifikat itu ya. Ya nggak ada juga nggak apa-apa sih, cuman kamu nggak punya administrasi aja buat pengurusan surat-surat selanjutnya. Identitasnya nanti tetap Kristen di situ, kamu nantinya akan merugi. Contoh nih, kamu syahadat besok atau hari ini, terus KTP-mu masih Kristen, belum dirubah toh, belum ada sertifikat mualaf. Terus kamu misalnya tiba-tiba meninggal, ya pasti kamu dikubur secara Kristen. Karena tidak ada administrasinya gitu. Berarti mesti cari masjid yang ngasih itu ya, ya sebaiknya. Kalau kami di sini ada Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kami bisa menerbitkan sertifikat mualaf. Anda boleh pegang itu, terus Anda bisa juga syahadat di masjid. Begitu. Kalau langsung di masjidnya terus nyari, gimana ya jadinya? Kalau ribet ya Allah. Kalau Kasihan langsung dia. di masjidnya Ya boleh nggak apa-apa. bisa kan? Bisa. Ya. Jadi mesti ya sambil jalan-jalan juga sih, maksudnya sambil keliling gitu, nyari masjid yang ada yang buat sertifikat. Kamu di Denpasar apa di mana? Saya di Badung. Di Badung ada Masjid Raya Badung kok. Iya. Itu ada Saya putisonya besok di sana itu. pagi ke sana sama teman saya. Masjid Raya Badung itu alamatnya Masjid Agung Palapa namanya. Masjid Agung, yang ini ya, yang di Uluwatu. Jalan, iya Pecatu. Iya, yang di Pecatu. Iya. Sono aja nggak apa-apa. Besok. Bisa kok itu. Bisa kan? Bisa. Oke. Sunat. Kamu udah disunat belum? Ada sunat lah. Sunat tuh apa ya? Waduh. Sunat itu Itu ya yang ada itu kan bawahnya. Ya itu ada moncongnya itu pakai helm kan. Harus dibuka helmnya. Sudah. Oh Itu sudah. karena
kata bapak dulu ini nanti kotor gitu. Jadi Kau percaya nggak sampai saat ini? Percaya nggak Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? ragu. Nggak boleh ragu, harus mengambil keputusan lah. Kalau dulu percaya, cuman karena beberapa bulan yang lalu, hampir setengah tahun yang lalu lah, saya ikuti bukan ikuti sih, cuman ikut dengar sama teman muslim saya gitu. Kamu percaya nggak? Goblin, kamu percaya nggak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi? Kalau itu masih belum sih. Waduh. Percaya, cuman gimana ya? Apakah Tuhan yang di Kristen sama yang di Islam Muslim ya sama atau gimana gitu? Ya udah dijawab Banjuma aja, jelasin dulu Banjuma. Dia masih ragu nih tentang Tuhan nih, nggak ngerti dia nih. Aman. Pencipta alam semesta itu kan cuma satu, bro. Yang menciptakan langit dan bumi satu. Berarti oh iya juga ya. Ya. Lo percaya nggak kalau anaknya Maria itu Yesua Amasia atau diberi nama Yunani Yesus itu ciptaan Tuhan? Percaya. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Ya, Tuhan itu kan yang disembah, ada namanya. Nah, nama Tuhan yang disembah kalau Islam itu Allah. Nah, kalau Kristen siapa ya? Kan nggak tahu juga nama Tuhanmu. Kalau Kristen Tuhan Yesus. Yesus kan manusia. Iya. Lo tahu nggak Yesus waktu mau disalib dia ke Bukit Getsemani semalaman berdoa? Kalau dia Tuhan ngapain dia berdoa? Ya itu makanya yang buat ragu. Berdoa kepada siapa itu? Kepada Bapak. Ya istilah Bapak di Kristen. Kalau kami di Islam ya Allah. Oh, itu makanya kan setelah saya baca-baca nih sama teman-teman tuh sama sama teman saya dijelasin gitu. Oh ini makanya saya kayaknya Islam itu kayaknya agama yang bagus deh gitu. Mau yang benar bang. Ada nggak ajaran Islam yang tidak baik menurut kamu? Baik semua sih, cuman saya lihat kok orang-orangnya cepat marah ya gitu. Yang kau temuin aja kali, itu kan personal. Iya juga sih. Agama itu bos ya. Jadi aku kayak gimana ya? Setelah jadi Muslim, apa aku nanti kayak orang-orang ini ya gitu, cepat marah gitu. Jadi itu yang buat takut sebenarnya. Bang Gobling, lihat agama itu bukan dari personal. Lihat agama itu dari ajarannya gitu loh. Iya. Nah, dia tanya dulu sama Bang Juma sekarang ajaran Islam, Kristen dan Islam itu silakan. Itu bagus semua sih, soalnya sudah dijelasin sama teman-teman yang Muslim juga. Kita itu dia ngaku gitu sih. Coba kau open cam dulu deh, Goblin, gue mau lihat wajah lu, ganteng gak sih? Buset. Awas lu kalau nggak mau ya. Perbesar nggak bisa dia diperbesar ya? Nggak bisa diperbesar ya?
Coba open cam dulu. Terima undangannya tuh. Nih. Ya tuh Allah, undangannya. cakepnya, Masya Allah. Masya Allah. Belum pipung. Ini nih, terima nih. Nih, tuh terima. Mana? Terima aja gitu, buka. Nah, gagahnya pelik dengan kau, Be. ternyata hidungnya dekat mulutnya juga. Ketawa dia. Dekat lah Bang Andi, kalau jauh manusia. Udah ya, udah. Kalau hidungnya jauh berarti bom-bom dong. Malu. Oh, malu dia anaknya lah. Kau ngomong juga bisa dipercepat dikit gak sih? Oh, jangan terlalu. Kenapa sih kamu lemes banget gitu ah? Laki dikit. Adek Goblin. Iya. Apa bedanya sih syahadat hari ini dan besok gitu loh? Menurut kamu saya loh. maunya di depan orangnya soalnya. Pengennya tuh ya benar-benar bersaksi nama real. cewek itu. Lu tahu nggak ini secara langsung? Lu tahu nggak ini live? Nggak menutup kemungkinan dia menonton. Iya. Nanti ini direkam. Kau kasih lihat dia. Nanti aku kalau nggak rekamkan deh. Nah, gitu. Pengennya sih atau ya sertifikat. gitu, cuman pengen yang real gitu. Atau sertifikatnya nanti dari API tunjukin tuh, fotokopi tunjukin gitu loh. Fotokopi perbanyak 100 lembar gitu. Kan ada nomor telepon di situ, gitu kan? Ada alamatnya gitu loh. Goblin, kamu sering dengerin nggak diskusi lintas agama atau debat lintas agama? Sering denger nggak? Sering. Nah, menurut Tapi kamu? nggak terlalu sih. Nah, menurut kamu, yang mana yang masuk akal argumentasinya? Yang masuk akal yang mana? Maksudnya yang mana tuh? Waduh, kurang, ya udah, jarang denger kalau begitu. Ini aja lah. Maksudnya yang Goblin. Bisa bedain gak antara Tuhan dan manusia? Bisa. Ya syukurlah, itu aja dulu kamu pikir. Kalau itu kamu bisa bedain, nah Tuhan mana manusia barulah. Lanjut Bang Andi, itu aja. Menggemaskan sekali kok Goblin. Tapi tinggi sekali cita-citanya. Seorang ustaz ya guru agama, guru ngaji di sekolah gitu. Ingin menikah ya, kau sendiri belum muslim. Gimana ceritanya bro? Kan disuruh muslim dulu katanya. Kamu muslim dulu, terus nanti saya ajarkan tentang Islam secara lembut gitu. Makanya Iya. Kamu muslim dulu minimal itu 6 bulan. Jangan langsung hari ini syahadat besok nikah. Minimal 6 bulan atau setahun kau belajar Islam dulu. Tunjukkan kepada calon istrimu bahwa kau benar-benar muslim, ingin belajar. Nah, itu syaratnya. lama juga ya. Iyalah, masa hari ini syahadat langsung besok melamar? Ya kalau kau cuma modus gimana? Iya. Enggak sih. Soalnya udah lama saya mau ini kebelet masuk muslim. Alhamdulillah Harus kalau itu syahadat betul gitu. hari ini, besok kau harus belajar, belajar ngaji, belajar sholat, harus belajar dulu. Minimal kamu harus store ayat kepada calon istrimu itu sehari itu 1 ayat hafalan. Hafalan Al-Quran lah. Iya, Al-Quran. Kau harus store itu ayat. Bilang. Oh. Ya. Harus hafal berarti ya. Iya, harus hafal minimal surah-surah pendek itu kau harus store sama dia. Menandakan kamu serius. Bisa nggak? Saya usahakan. Biasanya rata-rata nih orang yang sudah bersyahadat itu dicerdaskan, dipermudah menghafal Al-Quran. Nggak percaya?
Percaya. Ya udah, kalau percaya. Saya usahakan. Pokoknya kalau kau syahadat di masjid, kau videoin sama temanmu itu, kirim ke saya ya. Ya. Kirim ke saya, kita putar di sini, disaksikan oleh orang yang ada di room ini. Janji? Boleh. Tempatnya suruh naik aja bang. Temennya nggak mau dia naik. Oh, dia iya, muslim dia. Kamu. Aku boleh keluar nggak? Ngantuk. Boleh. Lemes banget. Lemes sekali anaknya. Tapi tadi tentang itu Bang Adit yang dia tanyain soal itu. Silakan Bang Juma mungkin. Yang Sudah dijawab kok tadi. Saya sudah mengerti. Iya. yang benar. Iya. Yang benar. Harus Udah gini aja. Udah ngantuk Kang Yan, udah Sebelum ngantuk. Anda, ini aja sebelum Anda turun, ada nggak pertanyaan yang paling basic yang kamu tanyakan tentang Islam? Cuma itu aja sih. Yang apakah kita harus bawa persembahan kayak gitu? Persembahan? Nggak ada bawa persembahan. Iya, kan sudah dijawab tadi. Bawa acoy aja bang, acoy sebagai persembahan. Tuh, iya bawa acoy. Udah pingsan. Acoy. Nanti bawa Acoy ke Geneha. Tahu gak Geneha di masih mana? ada Acoy. Acoy masih ada dia. Emang lu pikir keluar nggak? Lu pikir ajaranmu itu pakai persembahan darah manusia di tiang salib menebus dosamu? Nggak kayak gitu. Temanya apa rupanya? Ini kan ulang Si Acoy marah. Si Acoy marah mau dipersembahkan. Si Acoy marah. Karena semua narasi Juma itu bisa. Ini gobling. Ada Nanti yang persembahannya si bilang Acoy saling hadiah ini iblis. di Gehenna. Coba kamu kan punya Meta AI. Gehenna itu apa gitu loh. Atau si Acoy ngomong apa sih Coy? Cok, Ya, kenapa kenapa, Cok? Cok? Cok. Aku boleh keluar nggak? Iya boleh. Silakan. Ya, Dek. Silakan, Dek. Woi, apa, Cuk? Cuk. Emosi Acoy mau dipersembahkan si goblin. Halo. Iya, halo apa? Halo. Coba dari tema yang pertama tadi, coba buktikan Yesus itu adalah manusia yang sama seperti kita adalah ciptaan. Coba. Itu aja. Dia dulu. makan, Jangan dia minum, dia mati. Oh. Hewan pun makan, minum, mati, tapi dia nggak manusia. Oh, berarti samanya itu. Berarti sama. Jadi maksud abang kalau Tuhan itu Yesus datang, dia tidak makan, tidak minum. Gitu. Tidak mati. Ya Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Boleh saya jelaskan sedikit? Silakan. Banyak pun tidak apa-apa. Oke. Kalau Bang Juma mengharap Yesus yang datang sebagai manusia ingin membuktikan ketuhanannya dengan tidak makan, tidak minum, dipukul tidak sakit, dibakar tidak gosong, direndam tidak basah, dibunuh tidak mati. Iblis pun mampu melakukan itu, Bang Juma. Iblis pun mampu meniru itu semua. Terus? Kalau datanglah iblis menjadi manusia, dia melakukan semua yang Anda inginkan. Tidak makan, tidak minum, tidak mati. Bukan percaya dia begitu. Tuhan itu bukan manusia. Yesus manusia. Itu masalahnya. Makanya buktikan dia manusia yang sama seperti kita. Lah, manusia Yesus itu dia terbentuk dari darah. Manusia itu Yesus, manusia. Kamu juga manusia, tapi tidak seperti Bang Zuma. Kamu jelek, aku ganteng. Ada perbedaan kita dengan Yesus. Beda kita, tapi sama-sama manusia. Ya kan ya? Cuma Yesus itu manusia mati karena
untuk menunjukkan dia Tuhan dengan kasih. Karena dengan Tuhan kasih kok yang tidak bisa ditiru. Mati meja. Tuhan kok mati, Pietro, Mas. Karena dengan itulah yang tidak bisa ditiru oleh makhluk lain. Kalau yang kau bilang dia nggak mati, nggak makan, nggak minum, itu masih bisa ditiru iblis. Bagaimana ceritanya? Yesus itu sama seperti Bang Suma, berarti manusia. Yesus itu, Tuhan itu bukan manusia. Dari tadi saya buktikan, saya minta buktikan Yesus itu. Buktikan manusia dulu yang ada kalau di Yesus itu bukan manusia. Coba kau buktikan Yesus bukan manusia, bisa nggak? Dia roh Allah yang nujul menjadi manusia. Iya, itu dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Dia roh Allah yang nujul menjadi manusia, menjelma. Gabriel datang aja jadi manusia. Tidak ada istilah lahir dulu jadi bayi, nggak ada. Ini Tuhan datang jadi bayi. Datang menjadi manusia, Bang Jul, nggak ada. Itu menurutmu? Nggak ada memang di Alkitab. Kalau di Al-Quran mungkin. Yang datang kepada Abraham juga jelma jadi manusia. Nggak ada yang datang kepada Abraham jadi manusia. Ya, kalau di kami ya, kalau di kami malaikat Jibril datang dalam rupa manusia bisa. Lalu keyakinanmu kamu paksa keyakinan kami gitu? Keyakinannya Yesus aja dulu, sama nggak keyakinanmu dan keyakinan Yesus? Ini temanya dulu, ini dulu dijawab baru ku jawab semua. Buktikan Yesus adalah manusia biasa yang sama seperti kita adalah ciptaan. Kamu sudah menyebutnya manusia, tinggal ditambahin kata biasa. Saya tidak bilang untuk nipu. manusia, saya bilang dia roh Allah yang nujul menjadi manusia. Bagaimana ceritanya dia adalah roh Allah? Di mana dalilnya? Loh, kok bagaimana? Jelas kok dia roh bagaimana? Allah. Lah, kok bagaimana? Kau baca Kejadian 6 nomor 3 coba. Nah, apa itu? Ya baca dong. Apa itu? Kamu itu berbicara tanpa dalil, giliran dikasih dalil. Apa itu? Apa itu? Kau ngomong dari tadi. Dalil dia manusia biasa yang serupa dengan kita, coba. Berikan Baca dalilnya. Kejadian 6 nomor 3. Baca. Saya sudah lama nggak baca kita. Baca. Pantasan kamu error. Wajar kamu error ternyata emang. Begini Juma, kalau berdebat jangan egoisnya tinggi. Bukan. Saya kasih dalil loh, saya kasih dalil. Kamu nggak kasih apa-apa, cuma doktrin pembodohan. Nanti baca Kejadian 6. Ada bawa ya saya bawa. Baca Yesus Kejadian 6 nomor 3. Baca coba. Kayak kamu lah yang baca. Udah dibilang saya udah lama nggak baca kita karena mata saya. Pantasan kamu semakin error karena kau nggak baca Bible. Anda yang semakin error. Lah, saya bilang baca Kejadian 6 nomor 3. Enggak, tadi saya menangkap kamu bilang Yesus tadi tercipta dalam perut Maryam dari darah. Berarti ya emang. Lalu dari mana? Dari apa dia? Dari ketuban kuda. Tapi menurut Al-Quran bahwa penciptaan Isa sama menurut penciptaan Adam. Ya, memang itu? sama. Memang sama. Dua-duanya berasal dari tanah. Dua-duanya berasal dari tanah. Coba buktikan Yesus dari tanah. Lah, lalu saripati yang dimakan oleh ibunya itu dari mana? Apakah saripati itu yang diciptakan menjadi Yesus? Bukan. Yesus itu. Dengar. Asal-asalan kalau ngomong. Yesus itu hidup di dalam rahim ibunya dari makanan saripati yang dimakan oleh ibunya. Itu kan saya bilang tadi nutrisi untuk tumbuh kembangnya Yesus. Tapi penciptaan kalau Yesus itu tidak hidup, nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya itu apa bisa berkembang? Tetapi semua nutrisi yang dimakannya dari Maryam dan dari bumi tidak berkuasa untuk menetapkan dia sebagai manusia. Lalu alamat dasar bahlul. Bang Juma, Yesus diangkat dengan daging-dagingnya tidak? Diangkat dengan daging-dagingnya. Kalau ada unsur bumi di dalam dagingnya, tidak mungkin dia bisa terangkat. Elia? Dia tidak datang dari surga. Itu bedanya. Itu lebih parah lagi kalau begitu. Karena dia murni dari bumi terangkat ke surga. Lebih hebat Elia berarti. Ayo. Dia diangkat oleh Tuhan karena imannya. Yesus juga diangkat.
Yesus itu malah dibangkitkan dari kematian. Bukan, dia karena Yesus berasal dari sana. Dari mana Yesus berasal dari surga? Dari mana? Dari mana Yesus dari bumi coba? Dari apa dia diciptakan? Ya kan udah aku bilang tadi. Dia dari daging, dari tanah berubah menjadi daging, dari darah. Lalu dari daging. Cuma jangan Maria itu lupa. apa? Maria apa dia? Bukan daging. Yang saya tanya Yesus, bukan Maria. Iya, kan dari tubuhnya Maria dia lahir kemudian. Gimana sih orang ini? Yang saya tanya, Saripati Maryam kah yang menjadi Yesus diciptakan? Iya, betul. Oh, sesat. Kok sesat pula? Kamu memaksakan jawaban. Kamu yang memaksakan. Itu dusta Juma. Saya tanya samamu, untuk apa Yesus keluar dari rahimnya Maria? Untuk apa? Ya, untuk menjadi manusia lah. Nah, berarti dia berasal dari surga, nujul menjadi manusia. Dia berasal dari janin manusia atau dari janin ayam? Roh itu sudah masuk menjadi janin Juma. Loh, yang saya tanya, yang keluar dari rahim Maria ini daging atau bukan? Roh Allah yang menjadi daging. Yang saya tanya, yang keluar dari rahim daging. Maria ini daging. Dari mana dagingnya? Dari mana dagingnya? Roh Allah yang menjadi daging. Kalau roh Allah menjadi daging, kenapa dia harus melalui rahim? Loh, jadi harus seperti apa? Ya, kan dari batang kayu keluar, dia berarti pohon. Kenapa harus melalui rahim kalau dia roh jadi manusia? Ya, jadi maksud Juma dia harus hadir seperti apa? Ya, seperti yang kau ungkapkan tadi lah. Dari roh, dari roh. Tuhan gitu. Dari roh jadi daging. Betul? Iya. Kenapa harus di rahim manusia? Loh, karena di mesin mobil. Iya, kenapa harus dari rahim manusia? Kenapa? Karena dia datang untuk menjadi manusia. Berarti ada proses kan? Prosesnya dari rahim atau bukan? Dari rahim. Nah, berarti itu daging tuyul. Loh. Dia proses yang kamu bilang itu prosesnya penciptaan. Jadi, yang saya tanya. Yang jadi saya tanya maksud penciptaannya itu dia adalah daging yang ditiupkan roh sama seperti manusia lain. Bahlul. Tidak ada roh meniupkan daging Juma. Di mana itu apanya? Di mana apanya? Dalilnya? Di mana saya katakan roh meniupkan daging? Dari mana? Dia adalah daging yang ditiupkan roh masuk ke dalam tubuhnya sehingga daging ini hidup. Ini Bahlul, tertawakan dirinya lah Bahlul. Gak apa-apa bang, lumayan. Kalau umpamanya berdebat, jangan memaksakan pemahaman kita yang paling benar. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Iya, oke. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu datang, Yesus datang ke bumi ini itu dari surga menurutmu? Dari surga? Iya. Berupa apa dia datang? Roh. Berupa roh? Oke, berupa roh ya? Ya. Masuk ke mana? Ke rahim. Di dalam rahim ada apa? Tahu tidak arti menjelma? Menjelma apa? Hantu apa? Terbang tidak datang. Tuyul. Jadi jelma memperkosa anak manusia. Selesaikan dulu tugasmu. Roh datang dari surga turun ke bumi masuk ke dalam rahim. Di rahim itu ada apa? Dia masuk ke mana di dalam rahim itu? Dalam sendal, dalam buah durian atau dalam daging? Ayo. Hei, ngewet lagi dia. Ayo. Gentayangan. Ada roh dari surga turun ke bumi, trek masuk ke dalam rahim. Di dalam rahim itu sudah siap nggak medianya untuk dia tempati? Sudah dia. Berupa apa? Sudah. Berupa daging. Berarti daging yang berasal dari Saripati dimasukkanlah kemudian roh oleh Tuhan ke dalamnya. Keluarlah dia jadi manusia Yesus. Bedanya dengan kau apa? Bedanya dengan kau apa? Di dalam rahim ibumu ada daging,
kemudian Tuhan mendatangkan roh masuk ke dalam daging itu. Keluarlah kau, monyet. Keluarlah acok monyet. Bedanya dengan Yesus apa? Woi! Bedanya kau dengan Yesus apa? Rohmu dari Tuhan, Kejadian 6 nomor 3, turun ke daging yang tersedia dalam perut ibumu. Jadi tadinya daging, udah hidup, masuklah roh. Hiduplah kau, jadilah monyet kayak kau. Begitu juga Yesus. Yesus berupa daging dalam perut seorang perawan bernama Maria. Turun roh dari langit, dari Tuhan, masuk ke dalam dagingnya. Oke, hiduplah daging itu, bunyi. Keluarlah dia dari rahim ibunya. Ayo, bedanya apa? Kutanya dulu kau. Bedanya kalau Yesus itu jadi bayi dirawat sama ibunya. Kalau Aco langsung jadi orang Aco tua, ini keluar. Langsung punya ekor. Aco keluar langsung berjenggot gitu. Langsung Berjenggot punya rambut ekor. putih gondrong. Langsung punya ekor manjat ke pohon. Inilah agama pagan. Dikasih kayak gitu sederhana nggak mau. Dipanggil monyet marah. Tapi otak nggak berfungsi. Itulah kadang-kadang saya berpikir, ini teori Darwin kayaknya memang betul. Setelah melihat Acuk kayaknya betul memang itu. Dulu Bang Juma nggak percaya, nggak percaya ya ada teori Darwin ya Bang Juma. Tadinya enggak, tapi setelah saya lihat Acuk percaya. Ini Daniel saya naikkan, ini mau ngapain Daniel? Kalau nggak saya turunin, berisik. Menjual situ. es. Daniel. Aco. Daniel. Aco. Daniel. Aco. Hati-hati kirungkat tahu jangan deras di sini we. Daniel, Muslim Aco. Kristen. Muslim Kristen. Muslim. Terus naik di sini ngapain? Kamu lagi di sirkuit itu berisik. Oh. Ya, sehat selalu Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, sehat ya Bang ya. Bang Daniel lagi. Jangan kayak Aco ya. Aco ini tidak sehat dia. Rusak otaknya. Dia langsung si Aco ini langsung dilahirkan sama ibunya, langsung punya ekor. Aco. 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 Anak asuhnya Paulus. Jono. Aco. Aduh, pertanyaannya Mana susah buktikan banget. Yesus bukan manusia, coba Aco. Dia bilangnya bedek Bang Suma memaksakan. Baru dia saja baca Bible tidak pernah. Dia yang memaksakan anak orang jadi Tuhan. Itu bagus. Yesus kok jadikan Tuhan kalau dia datang dari langit, terbang turun. Terbang-terbang dia kan ke Indonesia, terbang lagi ke Malaysia. Gitu. Baru kok bisa kau jadikan Tuhan. Lagi dia. Ayolah lanjutkan. Ya lu nongol lagi dia. Bukanlah. Lanjutkan baru dia tidak bicara. Buktikan. Buktikan apa? Itu ada terus. yang baru kata Juma, Yesus itu dibentuk. Itu dibentuk dari apa dia coba? Lah, itu buktinya. Firman itu telah dibentuk menjadi daging. Nggak ada dibentuk, nggak ada dibentuk. Loh. Jadi Yesus itu tidak berbentuk. Ada rupanya ayatnya dibentuk menjadi manusia. Lah, itu dalilnya Yohanes 1 nomor 3 nomor 14 itu apa? Anda tahu nggak arti menjelma? Tahulah, monyet menjelma jadi acok. Kalian menutupi hati kalian keras-keras. Apa yang menjelma? Apa yang menjelma? Apa yang menjelma? Tuhan menjelma coy ya. Tuhan menjelma gitu. Dari mana kau dapat itu ajaran Tuhan menjelma? Siapa yang ngajarin kamu Tuhan menjelma? Maksudmu mungkin dewa menjelma. Aco. Ya Guntur Miaco di sini gara-gara kau bilang. Nanti dia buka mute lagi gini. Coba buktikan.
Aco tuh melasa Aco. Bukan di manu. Jadi Aco menjelma jadi nyemot ya Gurunda. Iya. Kan dia Sekarang ini bertanya tadi. ada Banyu Pak. Sekarang ini ada yang baru di grup di WA nih. Saya tanya Meta Al dulu ya. Nanti dengar jawabannya ya. Iya. Terus ya. Dibilanglah salib hadiah. Ngomong lagi dia. Lambat loading sekali. Lambat loading. Harus ngomongin gitu loh. Enggak, karena saya pernah mendengar Juma bilang bahwa salib itu hadiah dari iblis. Ayo kita debat itu yuk. Oh ya, oke, boleh. Boleh. Ah ya. Oke. Mana- Siapa mana yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis. Nah, iblis. Ya udah baru Sudah dijawab. Langsung kau jawab. Tidak cukup 5 detik. Tidak cukup 5 detik. Langsung kau jawab. Iblis. Ya sudah. Ya udah memang iblis. Baru Ya, apa udah. yang ingin Anda tanya? Apa yang ingin Anda tanya? Iblis memang. Itu sudah berarti Nah, benar. apaan yang sudah? Oke, Apaan yang teman-teman sekalian sudah terjawab melalui Acox, bahwa salib itu adalah hadiah dari iblis. Sudah selesai. Bukan hadiah, saya bilang, bukan hadiah. Lalu? Yang merencana penyalipan Yesus adalah Ya iblis, itu bukan hadiah. dia, saya itu bilang. sama halnya, itu sama. Loh, makanya. Dari mana samanya? Sama udah Dari sama. mana samanya? Ya sama Cuma dong. dengar. Kau menerima kemudian pembebasan dari dosa dan keselamatan untukmu itu dari siapa? Dari penyaliban itu kan? Nah, kena kau. Berarti kau harus berterima kasih kepada Iblis. Iblis yang telah menghadiahkan salib kepada kamu. Jadi salib itu simbol iblis. Mampus. Mau kau datang besok? Buktikan. Muncul-muncul lagi nanti itu sembarang lagi bilang si Aco. Kumerik bang tetasuptain. Saya tanya di Meta Al. Ini pertanyaan saya. Apakah Yesus itu diciptakan? Dijawab sama dia. Yesus Kristus menurut kepercayaan Kristen adalah anak Theos yang tunggal dan diciptakan sebelum dunia ada. Yohanes 1 nomor 1 sampai 14. Mika 5 nomor. Lengkap loh Banyu. Bagus ini Meta Al ini. Kasihan Aco menyembah ciptaan. Aco. Dari mana kau ini kau Acoy? Dari planet mana? Coba tanggal 25 dari mana Bang? Hari dari mana gitu Bang? Meta itu. Ya, coba ya. Nah, pasti jawabannya ada. Coba. Tanggal 25 itu siapakah yang lahir? Aco. lahir dengan langsung berjangkau. Astagfirullah. Otomatis Nah, lah ini. Kenapa 25 Agustus saya kasih 25 Desember goblok juga. Aduh. Gara-gara Acon. Bisa diedit. Jadi Acoy. Berarti si Aceh lahirnya tanggal 25 Agustus. Wah ini dia nih. Aco. Jangan-jangan dia bicara terus ini. Oh kurang ajar ini Meta Ali ini dia ngambil referensi dari Wikipedia, nggak benar juga nih Meta Ali nih. Bajumu udah dapet nggak tuh Meta Ali di WA? Belum dapat. Ada ya. Apa katanya Bang Andi? Pokoknya sembarang nanya aja, coba tanya di situ. Bisa nggak? Bisa pinjam 100? Tuh, Apa dia, tanya?
Dia jawab, kami tidak menerima pinjam meminjam. Lucu juga. Coba gini Bang Andi. Ini tulis ya, tanggal 25 Desember. Tulis Bang Andi. Udah tadi, cuman nggak bisa di ini loh, nggak bisa audio dia, nggak bisa. Iya, belum. Sok coba ditulis. Ya teman-teman di bawah juga kalau yang punya meta, tanggal 25 Desember hari lahir para dewa. Udah gitu aja. Apakah benar tanggal 25 Desember hari lahir para dewa? Tanya. Dengar dulu Bang Yan, dengarkan. Siap. Acoy makhluk apa? Jawabannya mau tahu? Coba lihat meta al coba. Coba Bang Handi, ada kan meta al situ ya? Ada. Ketik Acoy makhluk apa? Kita baca sama-sama. Acoy, Acoy makhluk apa? Makhluk apa? Tunggu ya. Acoy adalah makhluk. Acoy adalah salah satu makhluk mitologi dari Filipina. yang menyerupai khususnya Acoy nyemot. Dare. Dan memiliki ciri khas sebagai makhluk penjaga hutan. Berikut beberapa ciri khas Acoy. Ciri fisik: 1. Bentuk menyerupai monyet. 2. Berbulu tebal dan panjang. 3. Matanya tajam dan berwarna merah. 4. Giginya tajam dan kuat. Sifat dan perilaku: penjaga hutan yang setia, mempunyai kekuatan fisik yang kuat, dapat berkomunikasi dengan hewan lain, memiliki sifat menyendiri dan hanya muncul pada malam hari. Ciri-ciri Acoy fisik: 1. Tubuh kecil dalam kurung sekitar 1 atau 2 meter, kulit coklat atau hijau, rambut panjang dan kusut, mata besar dan tajam, telinga runcing. Kekuatan: supranatural, kemampuan mengendalikan alam, kecerdasan tinggi, kemampuan berubah bentuk, kekuatan penyembuhan. Perilaku: lincah dan cepat, suka bermain dan bercanda, pelindung hutan, kehidupan liar. Mitos dan legenda dipercaya sebagai pelindung hutan dari kerusakan. Itu. Konon dapat mengendalikan hewan liar. Terkadang menampakkan diri kepada manusia yang menghormati alam. Kan kita di sini pecinta alam, makanya dia muncul di sini. Ini yang lucu ini. Ciri fisik: bentuk menyerupai monyet. Kira bernuzul jadi monyet. Nusul jadi salah tiup bro. Bang Handi bisa buka kamera nggak? Tunjukkan teman-teman, nanti dipikir kita ngarang. Coba ya. Coba gedein gua. Gedein. Serius loh itu. Tapi dibaca sendiri ya. Aku nggak mau baca loh. Mana nih? Tunggu ya. Nih baca. Nggak melihat kak. Bantuin baca dong itu. Acoy adalah salah satu makhluk mitologi dari Filipina, khususnya dari suku Tagalog. Acoy digambarkan sebagai makhluk kecil, lincah, dan memiliki kekuatan supranatural. Mereka sering dikaitkan dengan kekuatan alam dan dianggap sebagai pelindung hutan dan kehidupan liar. Nah, ciri-ciri Acoy ini. Ntar lo ciri-cirinya dulu. Nih. Fisik: tubuh kecil sekitar 1-2 meter. 2. Kulit coklat atau hijau. 3. Rambut panjang dan kusut. 4. Mata besar dan tajam. 5. Telinga runcing. Kayak beduan. Udahlah. Bang, pertanyaan di metanya apa Bang itu Bang? Bang Andi. Bang Andi. Ukuran naro dong 1-2 meter. Nakal-nakal lebih besar spandukku. Bang Andi. Pertanyaannya apa Bang Andi? Acoy adalah itu aja. Siapa itu Acoy?
Atau Acoy ada lagi? Gua di sini, maaf sepertinya Anda belum menyelesaikan kalimat Anda. Ada gua. Oh ini pertanyaannya ini. Acoy makhluk apa? Nih, ini pertanyaannya nih. Oke. Masih mau kau pakai nama Acoy. Kalau hujan jangan main di luar, nanti hanyut ya Acoy ya. Iya, hanyut ke 2 meter Ji. lebih tinggi banjir di sini. Yang lainnya bisa nggak juga ya? Mati Wija. Coba beda Bang Andi. Ini bahaya ini Meta Ali ini bisa orang ribut gara-gara dia nih. Coba ya. Coba bisa pinjam 100 coba ya, tunggu ya. Waduh. Tuh WA langsung ke nomornya Bang Zuma pasti bisa. Nih. Ini kan pertanyaan saya nih. Bisa pinjam 100? Maaf, saya tidak bisa memberikan pinjaman. Karena pasti dia bilang bukan Kak mesin ATM. Ada aja. Ini siapa yang ciptakan ini Meta AI lagi nih ya? Tapi Allah bisa juga sih membantu. Buat lucuan. Tapi nggak semua WA ada loh Meta AI-nya. Nggak semua orang dapat. Tergantung. Bang Andi ini nih, aku bertanya gini ya, makhluk apakah Acoy? Coba ya, sama-sama ya teman-teman. Acoy adalah nama lain dari hewan armadillo, adalah bahasa Spanyol, terutama di Amerika Latin. Armadillo atau Ordo cingulata adalah mamalia kecil yang memiliki ciri Coba kalau lapisan kulit keras. Coba kalau bom apa kalau bom ya? Coba ya. Bolas sih bom. Bom kali. Bom itu siapa? Penemuan baru lagi nih kayaknya. Bom dalam bahasa Portugis. Salah gua. Berarti permen atau gula-gula. Bom itu siapa? Tunggu ya. Gula-gula karet. Nih. Ini kan pertanyaannya nih ya. Bom itu siapa? Bom dapat pada tersebut apa ya? Musik hiburan, lagunya Dewi Persik, Bom, dan ada Bom, nama panggung penyanyi Korea Selatan Bombomi. Nah, karakter coba turun ke bawah. Karakter dan tokoh. Bom karakter dalam seri online One Piece. Bom karakter dalam permainan video Bomberman. Bom julukan Nama dari kucing, pemain. nama anjing atau hewan peliharaan lain. Produk permen atau Julukan bom minuman. untuk hewan yang lucu atau menggemaskan. Iya. Manrase bom. Banyak banget ya. Banyak juga ini. Kayak Google ya. Coba beda edit. Nih dengerin ya. Makhluk apakah Bom? Bom adalah nama umum untuk hewan mamalia laut yang tergolong dalam famili Otariidae. Nama ilmiahnya adalah Otaria vermis. Bom memiliki ciri khas berupa tubuh yang gemuk berbulu. Ya memang. Bulbab. Berbulu tebal dan sirip yang panjang. Mereka hidup di pantai-pantai Amerika Selatan dan dikenal karena kemampuan berenang dan menyelam dengan lincah. Hebat juga ya. Oke, sahabat yang ada di Sumatera Barat, Saudara Darmas Raya, kami sudah menyapa Anda. Terima kasih banyak. Anu dulu Deng, promosi dulu itu yang Oh, mau iya, berinfak. Siapa tahu ada yang mau infak Iya. kasihan untuk mu'alaf. Sini saya ngomong. Jadi teman-teman jangan lupa ya hadir di Makassar nanti.
di Bolangi, Sulawesi Selatan, Jaringan kantor pusat error API. langsung. Pada tanggal 24 sampai 25 Desember kita memperingati Hari Mualaf sedunia. Di sana ada banyak kegiatan, santunan kepada para mualaf, wisata religi, diskusi kecil-kecilan, apapun itu sampai semalam penuh. Anda bisa nginap gratis, makan gratis. Ditunggu kedatangannya di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Kalau nggak sempat datang, ya bolehlah ngirimkan beras 2 ton, terigu 2 ton, bawang merah Kirim 2 kuaci. ton, kuaci 2 ton, gitu loh. Ya kalau agak berat ya bolehlah di transfer aja ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401 ditambah 3.000 ditambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kira-kira kalau bawang merah 2 ton itu harganya berapa ya kalau diuangkan? Balas sih. Sekarang Tanya Aco, ya Aco kan ahlinya itu hitung-hitungan masalah angka-angka. Coy, bawang merah 2 ton diuangkan berapa duit, coy? Nggak bener lu, coy. Iya, buat teman-teman yang ingin berinfak yang tidak sempat datang ke Bolangi, silahkan ya di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya tadi saya hendak hafal. 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Diulang ya, itu Anda minta nomor rek engku. Diulang ya. 401 ditambah 3000 atau 3.000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara. Begitu. Insya Allah saya akan berangkat tanggal 24 pagi bertiga sama Pak Ketua sama Akang yang Santang. Ya jam 9 jam 10 insya Allah udah di Makassar. Habis itu insya Allah nyampe. Amin. Makan coto Makassar dulu atau kemana? Makan dulu ya sebelum naik ke 24 pagi di. Iya. Makan dulu palu basah. Saya maunya itu palu basah Pak ya. Yang mana Palu yang basah enak? serigala. Palu basah serigala enak lah. Oh iya. Hujan Apa mau deras di dicek? sini, jaringan jelek. Iya, makanya saya juga dari tadi bilang hati-hati Kek Rungkat karena hujan deras sekali di sini. Sudah berhenti sih di sini. Banjir kisah lihat di Petarani itu, benar nggak? Iya, kalau hujan banjir. Karena di sana kan Berhenti langsung hilang airnya. iya, kalau berhenti surut, langsung surut. Terus sampai ke itu asrama Sudiang. Enggak, Ji. Oh, enggak ya. Enggak. Diulang nomor rekeningnya ya. Ada yang tahu nggak nih? 401 ditambah 3.000 ditambah 171 tambah 73. Iya, oh begitu ya. Saya tulis deh. Iya, typing. Tapi bisa nggak nulis ya kalau angka doang ya? Nggak tahu Mi. Itu bisa tuh dibawa. Itu ada di bawah. Tuh bisa gua tuh. Hilang dua. Nggak bisa gua. Tuh benar itu di bawah tuh. Tulis dulu baru saya sematkan. Yang mana Mi yang benar deh? Mana Mi? Itu Puji. Puji tukang. Oke. Bah, tidak bisa disematkan, We. Wow. Angelina cantik, dia mualaf mau naik nggak apa-apa. Angela cantik. Ini udah permintaan udah belum? Tak naikin ya? Angela ya? Angela. Naikin. Ada nggak? Angela. Mana dia? Lagi dicari ini, sabar. Nggak kelihatan, nggak ada permintaan kok. Nggak ada Angela. Dia nggak minta gimana?
Multi. Angela. Angel tuturak nih, Angel. Angel. Katanya penghujat itu katanya. Oh iya. Gak usah. Penghujat dari mana? Boy. Acoy. Tadi udah buka, kau tutup lagi, coy. Gimana, coy? Ya buktikan tadi kalau iblis Awan. adalah menghadiahkan Terus. penyalipan. Masih itu aja. Loh, karena itu dusta semua, maka saya pertahankan. Sesuai data yang di Bible nggak boleh kan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus kan tidak bersalah. Di mana itu? Di mana Bible di mana? Keluaran 20. Coba buktikan dalilnya kalau penyalipan itu hadiah iblis, mana di ayat berapa? Itu dusta semua, saya tahu itu dusta semua. Terus kemauan siapa Yesus mati di tiang salib? Perintah siapa? Iblis. Nah, ya udah lu udah jawab. Tapi bukan hadiah, Bos. Nah. Terus kenapa kau pakai Kenapa kau pakai sebagai penebusan dosa? Yesus tak ada cerita penebusan dosa, dengar ya. Yesus menerima itu semua, mati di tiang kayu salib, agar semua yang tercatat di kitab suci tentang dirinya tergenapi. Bukan hadiah iblis, kalian yang error. Nah, terus apa tujuannya Yesus mati di tiang salib? Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kasihnya seperti saya tadi. Memang salib itu kasih, kecil itu kok kasih, kekejian itu. Jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengar. Makanya saya katakan Yesus membuktikan dia Tuhan karena kasihnya, bukan karena dibacok, tidak mempan, dibunuh, tidak mati. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Roh Allah yang nujul menjadi manusia yang mati. Saya tanya, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu disalib. Roh Allah yang nujul. Kalian kemana-mana. Kamu yang memisah-misahkan dengan sengaja. Saya ulang ya, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Saya tanya ya, kamu arti menjelma tahu nggak? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Arti menjelma tahu tidak? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Yang bangkit sekarang manusia apa Tuhan? Manusia. Coba buktikan. Kan dibangkitkan. Dibangkitkan gimana? Baca Kisah 2:32. Dibangkitkan, Tuhan membangkitkan Yesus. Halo bos. Tuhan itu bisa mengirim rohnya bernyadi 1000 Yesus di bumi ini. Oh, jadi Tuhanmu hampir 1000 lebih. Loh, apa? Contohnya aku bisa memfotokopi kartu keluarga aku semua. Kartu keluarga aku yang difotokopi itu bisa dibakar semua. Yang asli tetap rumahku. Oh, kartu keluargamu adalah Yesus. Nah, ini kamu sudah mulai tergoncang tapi membalik-balikkan cakap. Kau sendiri yang ngomong kartu keluarga barusan. Itu analogi, bos. Kamu analogi. Tahu itu analogi. Jadi Yesus bisa digandakan. Hah? Jadi Yesus bisa difotokopi, digandakan. Oh, kalau Allah Bapa mau seperti air laut. Allah Bapa itu hanya mengutus setetes saja menjadi Yesus. Saya tanya, Yesus bisa digandakan. Tapi air laut itu tetap penuh di laut, bos. Saya tanya, Yesus bisa digandakan nggak? Ya, untuk apa digandakan? Katanya tadi bisa analoginya fotokopi. Kalau saya bilang, kalau Tuhan ingin berkehendak, itu artinya Tuhan siapa yang berkehendak? Kekuasaan roh Allah itu, bos. Tuhan siapa yang berkehendak? Ya, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan yang di negeri Arab. Ya, siapa namanya itu? Yote Wafe. Yote? Kok ada Yote? Hah? Kok Yote? Yahweh. Kok ada Yahweh? Nggak ada Yahweh, nggak kenal Yahudi, nggak kenal Yahweh. Apa tadi? Udahlah, gak usah apa. Balik ke tema. Yote pakai Yote. Siapa? Diulang. Suruh aja si Juma debat sama saya, jangan kamu. Siapa tadi? Yote ya? Kok ada Yote? Tadi atau Yote. diulangi lagi yang katanya akal ciptaan. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu? Tadi siapa? Yahweh.
Nggak ada Yahweh di Yahudi, nggak ada. Nggak ada, Bang nggak ada Suma minta Yahweh. permintaan tapi nggak ada loh. Nggak ada Yahweh. Sinal itu nggak ada Yahweh bro, nggak ada. Tuhan kamu siapa? Allah Tuhan kami, yang kami sama Allah Subhanahu Wa Kapan dia Taala. menciptakan bumi? Kapan dia menciptakan bumi? Hah? Ya sebelum Kapan bumi dia ada ya dia ciptakan bumi dan langit gitu. Mana dalilnya mana? Pernah dia Dia di bicara Al-Quran bahwa dia menciptakan? jelas gitu. Mana? Kalau Tunjukkan menurut ayatnya. kamu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Mau lemari tah apa pokoknya itu lah orang itu. Gak bisa jauh-jauh dia. Yote, siapa namanya? Yote. Yote Pape ya. Yahweh. Nggak ada Yahweh, nggak ada. Yang ada Yote Pape tadi kau bilang Yote. Coba diulang. Apakah Tuhannya Abraham sama dengan Tuhanmu? Ya benar. Tuhanmu siapa? Yote. Yahweh, nujul menjadi Yesus. Nujul. Oh berarti Tuhanmu Yesus. Kalimatullah dan roh Allah itu apa artinya? Kemana-mana ngomongnya. Yote. Loh, kalimatullah dan roh Allah. Yote Pape. Baru ini malam dapat hiburan. Kok ada Yote? Yote anak mana itu Yote bro? Bro, wih. Anak mana itu Yote? Ada yang kenal Yote nggak? Coba tanya Ai lagi deh. Yote siapa ya? Tunggu gua tanya lagi deh. Tanya Untung ada si Meta. si Meta dulu ya. Tunggu ya. Siapa itu Yote? YOTE. Siapa itu Yote? Tunggu ya. Udah lama gila. Udah gara-gara Meta. Oh maaf, saya tidak menemukan informasi tentang Yote. Kok dong? Yote, nggak ada informasi Yote. Yote siapa sih bro? Meta Al aja bingung. Yote siapa nih? Atau Yahweh deh. Coba ya Yahweh. Siapa itu Yahweh? Yahweh. Yahweh adalah nama Tuhan dalam nggak jelas ini nggak ada juga Yahweh. Aduh, pembohong kamu itu nggak bener kau, dasar mitologi Filipina lu. Dasar bertubuh kecil mungil, punya ekor pula lagi. Coy, kok kamu masih hidup sih bro? Coy, Yahweh lagi, Yote Pape lagi lu. Kakak bisa nyebut lu. Tuhannya orang Yahudi lu turunin jadi orang. Coba aja lu kayak kesana. Kalau nggak diludahin lu kemarin ada lo digamparin lu bolak-balik. Digamparin lo kemarin itu lu bilang Tuhannya Yahudi menjadi manusia, digamparin lu. Enak aja lu. Siapa sih? Oh Pak Imin, Masya Allah Pak Imin. Coba ya. Barakallahu fiik Pak Imin. Pak Imin baru sekali. Makasih Pak Imin ya, telah TF 500.000 rupiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kasih tahu kasihan Dinda Lukman, kasihan. Ini sudah di gunung ini semua? Iya. Oh. Saya yang belum. Saya belum. Oh. Saya tanggal 23 lah insya Allah. Masak kami memang kayak itu ikan masak yang kuning. Ikan apa? Ikan apa aja lah, ikan bandeng. Bandeng. Ikan apa kek? Yang enak itu dikasih begitu, ikan cakalang, tuna. Bikin lawak, bisa bikin lawak ya? Kalau lawak apa dulu? Jantung atau apa? Iya, jantung pisang ikan teri lah. Iya. Sama goreng kelapa kan? Iya. Nama mangganya ada mangga? Pakai jeruk. Boleh, terserah lah. Gampang Ji. Yang penting ada Ji. Oh, diulangi nama banknya ya, diulang ya. BTN.
Banknya namanya Bank Tabungan Negara. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Oh lo Pak Puji. Saya gara-gara menampilkan itu tuh hari di banned ini akun, bukan di banned, peringatan. Ini Wira, kalau ada begitu nggak usah disebarkan di sini, nggak usah didengerin, di blog aja. Kalau ada yang aneh-aneh jangan didengerin. Apakah itu? Nggak bisa saya baca typingan. Masih adakah semua ini, Kang Yan? Masih ada? Yote Pape. Yote Pape. Paling dirujuk ke Pafor. Sebuah alat hisab. Yote Pafor. Bagaimana Bang Suma, sudah dapat sinyal kah? Bale. Tidak ada make up hotel lagi dibawa. Jadi yang dekat-dekat Sulawesi Selatan ya. Dari Sulawesi Tengah banyak loh yang datang nanti. Ya kah? Kok belum ada di daftar? Maksudku saya mendaftar diadakan kontak person itu Dinda Lukman. Pokoknya kamarku yang paling ujung itu. Jangkau. Masalahnya kita pasang tenda. Jadi yang villa itu kayaknya sudah terisi. Jadi nanti kita sama abangda saja. Yang paling besar. Emang berapa? Yang paling besar itu banyak berkamar-kamar kah? Dulu saya cek. Yang paling besar itu yang bertingkat, ada lantai 2-nya. Oh. Gitu. Kalau punya Bang Suma itu cuma luas doang. Ada ruang tamunya. Itu. Dulu waktu masih dibangun, belum jadi toh, masih batu merah, saya cek di situ. Agak luas memang. Yang luas itu yang sendiri yang bentuk segitiga. Itu yang paling luas. Paling karena bertingkat toh, ada lantai 2-nya. Udah jadi semua kah? Sudah lah. Saya sudah pernah lagi di dalam. Duduk-duduk tapi mantap itu Pak. Iyalah mantap. Dan takdir nggak pernah naik itu? Tidak. Siapa dulu itu yang punya mobil off-road ya? Lupa saya namanya. Ancu. Ada Ji? Tidak ada dia. Dia kan tidak masuk bergabung di API. Jarang media online karena ada bisnisnya pengadaan bajai. Oh. Tapi kalau ditahu Kak datang itu dia. Ditelepon gitu. Gampang ya diteleponnya. Oh iya besok itu ku telepon karena belum pijuan atau bilang ada hari mualaf. Saya tahu Besok pi. Saya mau pinjam mobilnya sampai pakai oper di atas. Wah. Ini setengah pagi. Resmikan dulu mobilnya Sadli. Belum pernah. Apa ya? Mobilnya Sadli tuh belum pernah pakai lihat tak? Belum. Keren. Apa? Honda? Morgan. Oh yang mantap nih Sadli itu. Pintar dia nyari duit. Anak guru nada tuh Iyalah. Pasti. Tapi percuma kah? Di Makassar macet-macet Tommy bela. Iya telina tadi betulan saya jalan kaki Kak. Nggak bisa melewat, motor saya tidak bisa lewat. Apalagi hujan banjir. Tambah macet. Kalau tidak mau macet,
lewat di Maros gitu, mencoloi nyambung langsung ke Bolangi itu. Burung-burung dapat pasar burung-burung. Terus Bolangi. Oh, lewat belakang. Iya, lewat belakang dari bandara toh. Tapi tikung-tikungan kah? Itu belok baru kecil juga jalanan. Jam deh. Itu harus lewat naik motor macet Orang kita mau masuk ke pantai dulu, lihat pantai dulu. Walah. Iya, hati-hati saja dengan angin kencang. Kita mau ke Takashikumura dulu. Oh iyalah, betul. Wih, enak sekali tuh anunya apa lagi namanya itu? Lontong sayur. Request. Menyamang melunra. Lontong sayur. Tapi saya mau makan ikan bakar yang paling. Kalau ikan bakar di tempat sop saudara, ikan bolu tuh? Ada. Ada lah, tapi di tempat Kota Lempuk ndak ada. Sop saudara Jalan Irian. Di Jakarta juga ada, tapi jauh dari macet dong kalau sana jauh. Ada orang. Ada di Petarani. Sebelah mananya itu? Oh, sop saudara gitu, kayaknya ndak ada ikan bakarnya. Yang ada ikan bakarnya itu di Andalas, Jalan Irian. Gitu-gitu, yang ada ikan bakarnya tuh, paling enak minta. Iya, saya pernah makan sop saudara Petarani, enggak ada ikan bakarnya kan di ruko-ruko itu. Iya, nggak ada. Nggak ada kan. Jalan Irian Mbak, ada itu. Jalan Kalimantan. Pokoknya daerah-daerah sana, dekat pelabuhan. Sudah mi pale kalau tidak ada mie ini. Mati kami dulu. Itu coy. Sudah mi dah. Kang Yan, monitor. Tin Romanan nih Kapang. Bang Sam. Kasih rungkat mi dah saja. Ini masa saya kasih rungkat? Turun bagi dulu semua. Nggak apa-apa aja. Jam 1 mi atau jam 2 di sana. Muka cari makan lapar. Pi bagi dulu cari makan kita. Lanjut ke pale. Oke deh. Lanjut. Kang Yan mana? Kang Yan nggak ada suaranya. Iya. Oh ada. Oh udah tidur ini. Lagi ya udah ganti ini, tiduran aja. Oh ya udah. Katanya suruh rungkat. Oh ya udah nggak apa-apa, rungkatin aja. Agus. Sampai ke bobo. Keboan. Bang Sam masih bertahan? Gurunda belum dapat sinyal kali. Bang. Abang Dasuma, Bolangi, apa itu? Baca-baca typing nih saja saya Apa ini? Dia kencang sekali wes. Baru saya tidak pakai kacamata Angel, cantik. Bang Suma tidur. Tidak tidur. Bang Suma lagi menstabilkan jaringan. Dia akan di gunung. Bengkulu hadir. Oke. Debra. Panas. Allah. Kencang kali typingnya. Telepon bang. Itu hilang mi Bang Suma. Tidak ada mi jaringannya. Aku kasih turun mau kona. Ih astagfirullah, kenapa saya ikutin ya. Kodor satu ya. Mana dia? Kenapa saya ikut jadi? Bunda Seli. Halo Bunda Seli. Ayam Bambang.
Lembang rumah tampan kembaran Andika cek ada sob saudara. Iya, kalau di veteran ini sob saudara aja yang ada, nggak ada ikan bakarnya. Acong adalah makhluk. Makhluk ajaib. Yang nujul jadi monyet. Yang nujul jadi nyemot. Nujul mulu. Di Haji. Iya, di Haji Saing. Betul. Di Haji Saing. Haji Saingnya yang mana? Di jalan apa? Saya lagi baca-baca typing, Bang, daripada nggak ada. Ya nggak apa-apa. Silakan. Aku standby ya. Mata Iya. aku nih antara tidur Iya, dan enggak. Kang. Istirahatlah. Apa ini? Kabar. Oh ya teman-teman ya, saya lanjutkan tadi iklannya. Yang mau berinfak untuk mu'alaf yang akan kita adakan kegiatannya di Bolangi, silahkan di TF melalui rekening MMCI di Bank BTN. Nomornya, tunggu ya, saya hafal dulu. 401 plus 3.000 tambah 171 tambah 73. Nah, hafal kan? Yang mau berinfak ya silahkan. Bunda Lampung hadir. Iya siap Lampung, terima kasih. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah tap-tap layar, yang ngasih gift, dan yang sudah bergabung di Komar Api Sulsel. Terima kasih banyak semuanya. Semoga berkah selalu ya. Rezekinya berkah, usianya dipanjangkan, dan tetap dalam dinul Islam. Terima kasih yang udah mencatat di bawah. Amin ya rabbal alamin. Puji siapa? Tukang halulu. Namanya panjang. Sudah nama panjang. Nggak bisa kusematkan, mau kusematkan tapi tidak bisa ya. Kok nggak bisa disematkan ya? Nah, tuh nggak bisa. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya buat teman-teman yang akan berinfak di hari mu'alaf ini, silakan ya ke rekening BTN atas nama MMCI di nomor 401 tambah 3.000 tambah 171 tambah 73. Aku hafal ini. Iya, terima kasih yang udah typing ke rekening, nomor rekeningnya MCI. Terima kasih, syukron. Suka kuja, ku hafal nih nomornya. Suaranya mirip Bunda Rahma, Bung. Iya kan, sama-sama Makassar. Mana Bunda Rahma ya? Nggak online dia kali. Nama lagi. Nama akun Kota Bunda. Tidak, gambar lagi Mingka. Lak budu dui. Tengah mati ku baca. Abdulu Bunda. Siapa ini? Abdulu. Ya, silakan. Tunggu ya. Sudah ada permintaan naik kah? Wal siapa ini? Wal. Tunggu saya lihat dulu. Oh iya, ini ada. Moderatorku udah kabur, cari makan, dia lapar. Wal, mana Wal? Udah saya terima loh. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, akhi.
Ada yang bisa kubantu Akhi? Tadi saya chat-chatan di Facebook. Iya, sama siapa ya? Saya bertanya-tanya sama Sri siapa tadi? Sri Wahyuni siapa kata tadi? Oh iya, kenapa ya? Iya. Saya bertanya gimana caranya kalau kita mau daftar masuk ke API. Saya asli Bugis Wajo Belawa. Iya. Tinggal di mana Ki? Saya di Balikpapan. Kayaknya Kalimantan Timur belum ada deh kayaknya nih. Kang Yan, Kalimantan Timur belum ada kan? Adakah? Kalau nggak salah ada, coba nanti tanya dulu, udah lupa gue. Iya, saya juga lupa. Tapi kalau mau di API Sulsel, di link bio saya ada ini, di akun ini, coba dibuka, di situ ada di bionya pendaftaran, formulir pendaftaran API Sulsel. Tapi API Sulsel ya Pak? Nggak apa-apa Bun. Kalau saya masuk di API Sulsel. Oh iya. Memang saya kan asli Sulawesi. Iya, tapi ya enggak apa-apa lah. Itu kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa ya? Tidak ada syaratnya Pak, cuman KTP kayaknya itu. Foto, KTP sama foto diri tak. Ada di petunjuknya, kalau kita klik itu linknya, langsung formulir yang keluar ya. Oh gitu ya, Bunda ya. Tinggal diisi, baru kirim lagi. Nanti ada adminnya yang terima ya. Oh iya. Oh ya, terima kasih banyak Bunda. Cuma itu aja yang mau saya tanyakan. Dari dulu saya mau nggak dipungut biaya ya Pak? Ya, takut ada yang minta ini. Ya jangan, siapa tahu ada. Insya Allah. Pakai nama API, minta-minta sumbangan Gang. Insya Allah. Saya penggemar beratnya Bang Juma. Iya, semua pasti yang dari apologet semua itu penggemar Bang Zuma. Iya. Terima kasih banyak atas infonya, nanti saya klik di bio. Iya, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Wal. Sehat selalu. Bang Suma, apa ini? Best Indo iya. Iyalah. Apa tuh? Emang lo aja kan udah biasa pakai yang penting. Ucapin biar tetap halal. Apa sih ini?